Kabar mundurnya Erlangga Hartarto sebagai ketum Partai Golkar mengagetkan banyak pihak. Banyak spekulasi yang muncul terkait hal ini, bukan hanya soal tekanan, nasib koalisi hingga para calon petarung di Pilkada 2024 pun dipertanyakan. Rencana penentuan pelaksana tugas sebagai ketua umum partai berlambang beringin ini pun akan berlangsung hari ini. Siapakah tokoh potensial yang didapuk untuk mengemban tugas itu? Adakah efek domino yang muncul akibat mundurnya Erlangga Hartarto? Simak diskusi tentang hal ini dalam editorial review bersama redaktur pelaksana Detik News. Sementara itu, pada penghujung sore nanti, Sunset Talk secara khusus akan menghadirkan seorang penulis jurnal perjalanan, Agustinus Wibowo. Tidak hanya merekam pengalaman perjalanannya ke berbagai belahan dunia lewat fotografi, ia juga menulis kisah-kisah menarik lewat berbagai buku. Bagaimana sepak terjang hidup sebagai seorang penulis? Ikuti obrolan ringan bersama Agustinus Wibowo dalam Sunset Talk Jelang Matahari Tenggelam hari ini. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik sore nggak cuma hore-hore. Yeay, we're back! Selamat sore Detikers! How are you? Ketika kita tanya how are you, that means we are asking you from the bottom of our heart. Karena udah 5 hari ya, 5 hari loh kita liburnya. Ini kalian libur kalian. Kalian libur gara-gara aku izin ya? Kita loh, we are one. Saya yang beruntung akhirnya bisa libur di saat yang tepat, nggak kena omel. Berarti kemarin itu blessing in disguise ya sebenarnya. Iya betul, ada beberapa hal sebenarnya. Jadi harusnya tuh kita kemarin siaran sebenarnya on air. Senin kemarin betul, harusnya siaran, tapi ada yang lupa sama jadwal siaran gitu kan, yang hampir saja merugikan beberapa pihak gitu. Tapi untungnya ada Edo yang datang sebagai penyelamat dan menyelamatkan saya dari kerugian waktu yang terbuang di jalan. Gak apa-apa deh, rugi sekali-sekali. Yang penting keuntungan untuk hari-hari ke depannya bisa terus dijaga. Gak mau. Itu namanya subsidi silang kan? Tidak ada, tidak. Tet. Jadi hidup Anda harus sempurna ya? Enggak, bukan. Enggak tuh, biasa aja. Pede banget. Cerita dong, kan kita kan kemarin beda Apa acara, tuh? beda lokasi. Gantian ya, kamu cerita gantian boleh ya. Dikit nanti ya. Oke. Apa yang menarik dari akhir pekan Anita Mai selama 5 hari terakhir ini ya? Oh iya, jadi kan gue balik dari Bali, kan biasanya kita kalau ya pulang dari Bali itu apa sih oleh-oleh yang lo ingat kalau misalnya lo ke Bali, terakhir kali lo ke Bali? Pia lagi ya, Pia. Motor. Dia main slot di sana. Ya ampun. Pia, kacang disco, Tuh. apa yang susu, pai susu. Nah, iya stiker antrian Krisna. Udang juga termasuk udang. Ya. Terus Nggak kenapa? usah diperjelas gitu ya. Jadi selama ini kan gue kalau datang ke Bali ya jujur aja gue jarang sih bawa-bawa apa-apa gitu karena buat temen-temen di sini juga udah biasalah ya jajanan tadi itu. Nah terus kemarin pada saat mau pulang driver kita tuh kayak, Mbak mau beli oleh-oleh nggak? Oh mau ke Krisna ya? Kan tuh kayak udah terkenal gitu. Enggak Mbak, cobain coklat. Katanya coklat apa? Emang ada coklat Bali? Iya. Ada. Mereknya ini gitu. Deket kok dari hotel gini. Terus begitu aku datang ternyata bener yang datang tuh mobil-mobil travel Rame. yang isinya wisatawan yang mau beli. Padahal itu kayak kalau dilihat ya dari tokonya itu kayak ya dibilang fancy banget sih enggak, tapi kayak proper banget gitu loh, kayak brand luar yang you know brandingnya tuh cakep, terus begitu masuk tuh wangi emang lagi happening dia, banget kayak gitu. Terus pas dicoba emang dia coklatnya ya one of a kind sih kayaknya, tipe-tipe coklat yang nggak manis gitu loh. Dan maybe aku belum pernah nyobain yang kayak gitu ya, aku nggak tahu, tapi itu tipe coklat yang kayaknya baru deh makan coklat kayak gitu. Ada rasanya tuh ada yang matcha, ada yang dark coklat, ada yang caramel, ada macam-macam lah gitu, ada hazelnut. Tapi begitu datang ke sana mereka tuh udah ngelis yang tersisa tuh hanya ini, padahal itu masih jam 11. Jadi sangat diminati oleh masyarakat yang berkunjung ke Bali ya. Nama coklatnya tuh kayak lagu Natal. Falalalalalalalala. Sebutin lagi sama dia.
kan lagu. Oh itu salah satu yang bikin Anita Mae berkesan ya ketika kemarin sebenarnya mampir lagi ke Bali. Lebih merasa kayak apakah ini millennial culture shock seorang milenial gitu kan ya, yang biasanya datang ke sana di tahun-tahun ya katakanlah di bawah 2010 lah ya, itu masih happening dengan hadiah-hadiah atau gift oleh-oleh yang tadi lo sebutin dong. Ternyata sekarang things change. Bener-bener dulu kalau orang ke Bali tuh selalu pasti disuguhinnya atau ditawarinnya adalah either pai susu atau kacang disco gitu, yang paling kayak di itu tempat lain tuh nggak ada. Lah, atau pia, iya, sekarang pai susu ada di mana-mana, nggak cuma di Bali doang kan. Betul. Memang. Iya. Oh, itu setelah viral, ada video viral yang orang bule beli asbak itu. Oh iya, ada itu juga. Ada yang ini apa namanya penjual yang suka pakai kata-kata umpatan itu, terus itu jadinya. Bukannya itu so last year ya? Enggak, iya so last year emang kan memang Brilliant Vandiansa ya agak terlambat sedikit ininya. Apa tuh? Kan mirip kan, ada yang kaos-kaos tadi. Iya. Kaos logo bir terkenal di. Iya. Iya. Yang horor itu kan, angker maksudnya. Bukan. Ada di langit. Oh iya, tahu. Itu marketing manajernya bilang itu bukan genuine dari kami. Mereka bikin sendiri. Oh, bukan dari. Saking larisnya kita mau bikin. Akhirnya mereka mau bikin yang officialnya. Mereka nggak tahu bahwa produk mereka sepopuler itu ya sampai membudaya ya, sampai dibikin kaos sama orang gitu. Takutnya mereka juga jadi backfire. Iya, takut mempromosikan. Kembali ke coklat. Begitu. No. Teori lain. Oh apa? Coklat. Jadi kadang-kadang orang model bisnisnya adalah nitip ke driver bawa tamumu. Oh, dengan persenan. Iya, ada. Sekarang kayak gitu. Tapi kalau rasa menurut lo gimana tadi lo nyobain? Biasa aja sih. Pernah nyobain coklat yang Pernah. kayak gitu? Mungkin karena gue bukan pecinta coklat kali ya, jadi jarang banget terakhir kali makan coklat yang bener-bener beli coklat apa sih yang kayak pantesan Kak badannya bagus. Oh ya makasih. Tahu nggak? Kenapa disorotnya ke gua? Tahu nggak apa yang bikin badan itu selalu in shape gitu meskipun apa? makan banyak? Healthy mind. Apa dong? Oh iya, Gini. Enggak dong, nggak boleh itu, nggak boleh. Bulimia, nggak boleh. Udah tahu belum kalau sekarang kalau video callan di WhatsApp, kalau kita bikin kayak gini terus keluar love. Coba dong. Coba. Tapi lo harus pakai iPhone. Bisa sekarang. Coba telepon gue ya. Coba. Ya, ini telepon gue, handphone itu ke Jai. Telepon coba. Terus lo gini, nanti ada itunya. Boong. Iya, sambil gue baca berita amunisi kita yang pertama nih yang akan disampaikan Detikers. Ada yang udah dengar kabar ini belum? Kalau Sri Mulyani itu ngasih tahu ke dunia bahwa ada kabar buruk soal ekonomi saat ini. Ekonomi saat ini sama telepon-teleponan cinta. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oh iya ada. Tuh. Ih, kalau gini. Ada lagi gini. Nanti timbul like. Mau tahu satu lagi nggak? Nggak Satu lagi udah. apa ya? Oh gini. Satu lagi. Apa? Harus dua. Sumpah ya Mas Yansa ya. Gua kasih lihat Nah, tuh ada balon-balonnya. Ternyata. Nggak cuma gue yang baru tahu. Karena jujur aja video call itu adalah salah satu pilihan yang terakhir banget gitu. First choice adalah udah telepon kalau mau ngobrol. Tapi kayak video call not really lah. Gitu. Ya itu memang culture shock juga sih buat milenial video call itu. Iya kan. Karena kalau ya. Gen Z justru dia video call away gitu. Bahkan ada istilah sleep call. Oh my god. Iya. Mereka Ada pacaran istilah juga and then- VCS kan. Video calls, maksudnya jamak gitu loh. Jadi video callnya barengan. Iya, jamak conference. Ya. Iya bisa juga. Satu lagi ya sebelum gue lupa, salah satu culture shock gue di Bali. Apalagi. Tahu nggak? Selain itu yang asbak yang bentuk-bentuk aneh-aneh itu, juga ternyata orang-orang terutama yang nggak tahu dari Australia aja atau dari mana aja, mereka tuh tahu kalau ada toko-toko yang ngejual barang-barang branded. Tahu nggak sih? Terus mereka yang toko-toko di sana tuh kayak klaim bahwa
well this is genuine brand asli gitu, otentik gitu. Terus mereka beli, terus mereka kayak nge-review gitu kayak, ih gila dengan harga sekian, mereka bilang ini asli, kayaknya gue percaya deh dibeli, dibawa pulang sama mereka. Padahal mah bukan ori kan itu, KW ori. Toko-toko ini. KW ori. Tapi ada ya katanya ya, kayak barang yang KW1, tapi itu emang ada KW Super Mae. gitu-gitu tuh emang ada ya. Itu aturannya gimana sih? Mereka boleh nge-brand itu? Iya, apa sih yang nggak aturan yang tidak dilarang dan dipatuhi di sini? Susah banget gue ngomongnya. Daripada kita susah ngomong, yang si Ibu Sri Mulyani, mohon maaf kita tunda dulu ya. Kita mau ngobrol sama NTMC Polri, ini juga kita kangen nih karena udah lama banget nggak ngobrol-ngobrol sama NTMC Polri. Hari ini dari jalanan di Jakarta ada Bribda Eklesia. Halo Edo dan Mae. Bribda Eklesia, kamu harus tahu ketika namamu kusebut, semua yang ada di studio ini langsung menatap ke TV. Padamu. Coba lambaikan tangannya Bribda Eklesia, semuanya soalnya lagi dada-dada di sini. Halo. Semua lagi dada-dada di sini. Banyak fansnya Bribda Eklesia di sini ya. Iya betul sekali. Iya, hati-hati itu ditabrak sama bus listriknya, bukan ya? Oke. Bribda Eklesia ini sekarang lagi ada di mana? Anyway. Ya Edo, hari ini saya berada di Cawang UKI, Jakarta Timur. Di mana? Di Jakarta Timur? Cawang? Iya, di Cawang UKI. Oh, Cawang UKI. Ya, dekat lah itu. Selalu bilang dekat. Dekat. Dimanapun beliau berada selalu dekat. Kalau nggak macet dekat. Iya. Iya. Oke, Bribda Eklesia, karena cuaca di luar juga panas menembus sampai dalam studio ini, kami persilakan untuk langsung memberikan laporannya supaya Bribda Eklesia tidak meleleh kecantikannya ya. Silakan. Nggak bakal lah. Baik, terima kasih Mai dan Edo. Selamat sore Detikers, kembali lagi bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang UKI, Jakarta Timur. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Detikers, pada sore hari ini situasi arus lalu lintas tampak cukup kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Rawamangun pada sore hari ini tampak cukup lancar. Begitu pula dari arah Rawamangun yang akan menuju ke arah Pancoran terlihat perlambatan sesekali terjadi jelang traffic light di kawasan ini. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan selalu berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan bagi para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati pada saat Anda akan menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia di kawasan ini. Dan untuk selanjutnya dari arah Rawamangun yang akan menuju ke arah Halim juga tampak cukup ramai dan terlihat adanya perlambatan kecepatan di menjelang traffic light di kawasan ini. Dan dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang dan juga busway, kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan kami mengimbau kepada seluruh Detikers pastinya untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan bagi Detikers, kami kembali mengingatkan bahwa adanya sistem ganjil genap yang berlaku pada hari ini, di mana hari ini yang dapat melintas ialah kendaraan berplat ganjil dan kendaraan berplat genap dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Saat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan. Kembali kepada Edo dan juga Mai. Silakan. Terima kasih Bribda Eklesia untuk laporannya. Semua terpana dengan baik. Terima kasih Mai dan Edo. Ya, semoga lancar-lancar pekerjaannya. Semangat terus Bribda Eklesia. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih Bribda Eklesia. See you in another occasion. Bye. So glad to see our old folks, yaitu teman-teman dari NTMC Polri, dan sesaat lagi kita juga akan bertemu dengan another old folks ya. Yang pakai batik hari ini. Iya. Ya. Selasa berbatik gitu. Selasa ya berbatik. Ya.
Selasa Berbudaya bersama Tas Kerupuknya. Sesaat lagi Detikers, tapi kita mau lihat dulu beberapa sentimen yang mempengaruhi perdagangan pasar hari ini apa aja. Ini dia. Silakan. Boleh nggak kita sapa narasumber kita nih yang sangat cerah dan mempesona hari ini. Ada Mbak Sheryl Tanuwijaya, Head of Research dari Investasiku. Mbak Sheryl, welcome back to Detik Sore. Sorry banget kemarin dikabarin nggak kita bahwa nggak siaran? Betul, kita tapi kan last minute nggak? Dikabarinnya jam berapa? Enggak sih, aku memang sudah kabarin dari pagi. Oh Mbak Sheryl Udah dikabarin dari pagi. Oh. Sebenarnya dia yang izin coy. Oh Mbak Sheryl izin. Terus dibilang emang gak siaran gitu. Iya. Ya ampun, tahu gitu Berarti kan gue kita kan izin. Kalau mbaknya gimana tuh Mbak Anita Mas kalau boleh tahu? Nggak boleh tahu ya kehidupan pribadi saya. Kenapa Mbak Sheryl, ada pertanyaan apa tadi? Enggak. Oh udah cukup. Nggak Oke, boleh udah loh ditelan lagi pertanyaannya, nggak boleh ditahan-tahan loh. Enggak apa-apa, ini kalau hanya lagi berusaha mencari sinyal aja. Oh, gimana sih ruangan ini udah panas, Iya. gak ada sinyalnya. Asli. Hari ini tuh bener-bener Pantesan chaos dia- banget. Dia santai banget loh pakai baju kaos pendek, enak banget lagi. Oh nggak kepanasan ya? Boleh nggak kita iya. buka juga nih? Jangan. Jaket. Dinginan kali ya. Walaupun suasana juga cukup panas, tapi ternyata di pasar modal hari ini cukup adem ayem ya Mbak Sheryl ya. Iya. Gak banyak yang kepanasan karena nggak ada yang kebakaran. Hari ini banyak banget yang hijau. Sahamnya 335 yang hijau sejauh ini anyway. Betul. Tapi sebelum kita tutup, kita sapa dulu Mbak Sheryl dengan apa saja sentimen yang hari ini mengguncang. Mempengaruhi, yes. Oke. Udah di situ pertanyaannya Mbak Sudah Sheryl. selesai pertanyaannya. Oke. Selamat sore teman-teman Detik Sore. Selamat sore. Detikers dong. Oh, Detikers ya. Iya. Ingatnya kawan Visto seperti di Iya, udah YouTube. tahu. Dia udah jadi, soalnya dia tiap hari jadi hostnya. Sendiri. Enggak, dia jadi narsumnya Oh maksudnya. iya. Bagus. Iya, Ada iya. hostnya lain. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Nah, jadi hari ini marketnya baru dapat nih sinyalnya. Yes, akhirnya dapet sinyal. Iya. Udah pas nih marketnya tutup ya. Belum. Sudah Belum. jam 4. 5 menit lagi boleh nggak? Boleh Ah, ya. sih. Ya Ya, tapi kurang lebih ya pergerakannya sudah terlihat nih teman-teman. Mawar. Kalau IHSG hari ini menguat, lumayan cerah dan hijau royo-royo Yes. seperti baju Mas dan Mbak di depan kita ini. IHSG menguat 0,81% ya di 7356. Sentimennya banyak ya untuk sentimen positif yang hari ini dari dalam negeri. Jadi kalau kita lihat dari bursa global ini masih cenderung bullish, lanjut masih dari minggu lalu. Meskipun kalau dari bursa global penguatannya sudah mulai relatif minim, sudah mulai relatif flat ya. Karena nanti malam ada data inflasi Amerika. Dan sebenarnya di pekan ini tuh dipenuhi sama banyak data ekonomi penting baik dari Amerika, Eropa maupun Asia. Nah, kalau dari dalam negeri sentimen positif IHSG kita tuh ditopang sama penguatan harga komoditas, baik komoditas bahan baku maupun komoditas energi seperti itu. Nggak ada suara ini. Kan bagus, justru bagus kayak bagus. Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan. Yeay. Yang mana sih tepuk tangan harusnya Yang ini, yang ini. Kan
Nanti ya kita bikinnya. Nanti pas break. Stiker yang kecil-kecil itu. Jadi kalau Mbak Sheryl udah jadi yang mempengaruhi ini adalah tepuk. Iya. Oh makanya ISG hari ini banyak yang hijau ditopang sama saham-saham yang berhubungan dengan energi. Komoditas tadi termasuk. Ya, termasuk energi dan bahan baku. Selain itu di hari kemarin ini juga ada berita positif ya dari indeks MSCI. Ya. Kita tahu per 3 bulan sekali MSCI ini melakukan review. Jadi ada saham yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan dari indeks MSCI. Dimana di tanggal 12 kemarin diumumkan kalau Antam sayangnya keluar dari MSCI Global Standard Index ya. Jadi ini berlaku di penutupan market tanggal 30 Agustus mendatang dan akan efektif per tanggal 2 September. Jadi Antam sudah bukan lagi anggota MSCI Global Standard Index. Tapi Antam ini dipindahkan ke MSCI Small Caps Index ya. Jadi dia dari yang tadinya dianggap big caps dipindahkan ke yang small caps atau berkapitalisasi kecil seperti itu. Dan dari Indonesia sendiri ada banyak nih saham-saham lain selain Antam yang masuk ke MSCI Small Cap. Ada Cimori, ada Film, Inco, ada juga Wika. Dan kita lihat sentimennya sangat positif nih ke saham-saham yang disebutkan tersebut yang masuk ke MSCI Small Cap Index. Kita lihat saham-saham tersebut sepekan terakhir dan beberapa hari terakhir ini sudah rally seperti itu. Rally menguat ya? Sudah menguat. Rally menguat. Seperti itu. Keren banget. Tapi emang market nih dalam waktu dari akhir pekan kemarin sampai hari ini trennya penguatan terus ya Mbak. Sampai hari ini kan udah di 7356 dia ditutupnya. Iya. Menguat 0,81%. Kalau kita tarik ke 1 minggu yang lalu itu penguatannya sampai 3,19%. Alias dia bergeraknya dari 7.147 ke 7.366. Hampir mendekati rekor tahun ini di 7.400. Mungkinkah kita kan selalu bersama? Mungkinkah? Mungkinkah apa ini? Mungkinkah dia akan kembali menembus rekor itu dalam pekan ini Mbak Sheryl? Kalau pekan ini ya, pekan 7.400 berarti. Pekan ini akan amat sangat volatile karena di nanti malam ada PPI, indeks harga produsen Amerika. Lalu ada juga besok indeks harga konsumen atau inflasi secara general yang paling dicermati sama seluruh pelaku pasar nih. Seperti itu. Jadi kalau hasilnya bagus itu dalam arti inflasinya semakin mendekati target. Target The Fed kan di 2%. Kemarin kan inflasi masih berada di level 3% ya, 3,0% bulat ya. Jadi kalau semakin turun ke 2% itu sebenarnya semakin bagus gitu. Semakin dekat dengan cita-citanya The Fed. Tapi bisa juga nih market melihatnya kalau inflasinya turun lebih besar daripada perkiraan. Itu bisa membuat market yakin. Wah, jangan-jangan semakin dekat sama resesi. That means pemangkasannya akan jauh lebih besar kemungkinan. Pemangkasan bisa lebih besar, tapi bisa juga dinilai sama pelaku pasar didefinisikan sebagai tanda-tanda resesi seperti itu. Tanda-tandanya. Tapi kalau kita lihat dari kombinasi rilis data PDB yang lebih tinggi daripada rata-rata terakhir daripada perkiraan juga, PDB Amerika itu kita lihat sih rasanya harusnya masih belum terjadi resesi seperti itu. Kita sih berharapnya resesi ya Mbak. Iya gak sih? Resesi ya, jadi Amerika supaya inflow lagi ya. Iya, biar banyak tuh yang dipangkas sama The Fed sehingga inflow ke Indonesia banyak. Hari ini juga nilai tukar rupiah kita menguat semakin signifikan ya. Di bawah 16.000 ya Mbak ya. Udah 15.830. Betul, udah 15.800-an gitu ya. Udah pada jual belum dolarnya guys? Seiring indeks dolar yang semakin melemah seperti itu. Jadi biasanya memang kalau ketidakpastian tinggi dari rilis data ekonomi Amerika yang kecenderungannya lebih membuat The Fed memangkas suku bunga lebih besar, biasanya indeks dolar akan semakin melemah dibandingkan nilai tukar lainnya termasuk Indonesia. Secara otomatis rupiahnya menguat jadinya
Seperti itu. Mbak Sheryl mau nanya nih Mbak Sheryl. Boleh. Biasanya ini kan pasar Haus lagi gak? hijau nih kan. Panasan ya. Panas banget. Nah, biasanya kalau lagi merah nih kan Mbak Sheryl selalu bilang, oh kalau lagi merah nih kesempatan nih untuk membeli saham-saham yang memang lagi harganya Lagi lagi murah, drop, lagi lagi diskon. diskon gitu kan. Ya udah dibeli. Itu kan artinya mengambil peluang di tengah di tengah penurunan. Nah, harga. kalau dalam kondisi yang seperti saat ini hijau gitu misalnya, apa yang bisa kita lakukan untuk kita meraup cuan? Apakah ada emiten-emiten tertentu yang kita pantau untuk kita koleksi ataukah seperti apa Mbak Sheryl? Nah, kalau lagi rally seperti ini, kita bisa mengikuti tren, bisa riding the trend ya ke sektor-sektor, ke saham-saham yang memang lagi melanjutkan tren penguatan. Contohnya kayak sektor energi, sektor bahan baku, dan itu juga sudah kita bahas juga di report pagi tadi, seperti itu. Kita nggak tahu lagi. Oh iya, makanya nonton YouTube investasiku jam 8.30 pagi. Iya, siap salah. Iya. Kayak Oke, gitu. Lalu selain itu juga bisa digunakan untuk melakukan profit taking bagi yang sudah mencapai. Karena trading kan sudah ada planningnya ya, belinya mau di harga berapa, atau invest mau beli di harga berapa, mau dijual di harga berapa. Andai pun salah posisi, ternyata kita beli naik, ternyata harganya berbalik arah, kita kan juga punya planning. Mau cut loss, mau dijual rugi di level berapa. Jadi itu dari awal sudah ketahuan. Jangan marketnya sudah running, baru mikir-mikir jual di harga berapa ya. Biasanya akan panik. Apalagi bursa saham itu kan volatile ya. Lalu bisa cepat-cepat jual, akhirnya baru profit sedikit dijual. Tapi kalau ruginya besar, justru ditahan lebih lama. Biasanya itu kesalahan awal-awal pemula trader maupun investor. Jadi dari market yang bullish, kita bisa selalu mencari peluang. Peluang untuk riding the trend, mengikuti pergerakan harga tren yang lagi menguat, maupun untuk merealisasikan profit. Misalnya belinya sudah lama nih, misalnya sudah invest dari 5-10 tahun yang lalu. Wah, harganya sekarang udah tinggi banget nih, udah waktunya switch ke saham lain. Sudah dinilai cukup tinggi, mungkin profitnya sudah 10-20%, sudah, atau bahkan sudah beggar di atas 100% profitnya. Beggar itu apa artinya? Beggar itu artinya profitnya sudah berkali-kali lipat. Lebih dari 100%. Lebih dari 100%. biasanya. Biasanya Kalau tuh bagger? Bagger gitu mah. Bagger Beda, tuh itu bagus mah ya? Bagus gitu. Sifatnya bagger. Eta mah bager pisan urang mah. Iya. Mendadak jadi ini ya. Iya, Mendadak Sunda Sunda. tapi Mendadak logatnya Sunda. Sumatera ya. Nah, Logat Medan. Oke. Tadi apa yang saya tanya? Saya Apa? udah lupa yang saya tanyain barusan. Pokoknya hari ini meskipun Beggar. tidak Nah, ada iya, pelemahan worth it ya, ini. karena biasanya pelemahan di momen pelemahan Mbak Sheryl akan menganjurkan untuk justru ini adalah momen kita untuk cari lebih banyak koleksi Betul. gitu. Pada hari itu. Iya betul. Tapi kalau misalnya lagi hijau, tetap ada peluang ya Mbak Sheryl ya. Betul, Kita lihat betul. saham-saham yang berpotensi akan lebih besar lagi kenaikannya. Itulah pentingnya untuk menyimak apa yang disampaikan oleh para analis. Iya. Termasuk kalau di investasiku bisa lihatnya di YouTube-nya investasiku Betul. setiap pagi. Berarti bisa dikatakan itu juga sebagai indikator ya, bisa kita lihat nih mana nih yang bagus-bagus sahamnya, hijau terus gitu ya, mengalami peningkatan gitu. Betul. Makanya pertanyaan selanjutnya adalah sektor apa yang kemungkinan akan menguat lebih lanjut lagi Mbak Sheryl? Ntar dulu, kita Apa tadi dong? udah closingan belum? Belum. Nah, boleh nggak kita closingan dulu? Oh ya udah, closing hari ini ya. Hari ini ditutup di level 7.356. Ya. Alias naik 59 poin, sekitar 0,81%. Dengan transaksi 8,2 triliun, frekuensinya 1 juta kali. Ya, itu. Betul. Kalau dari Iya. pertanyaannya Edo tadi, Apa yang penguatan berpotensi? ya, penguatan dari IHSG hari ini ditopang sama apa aja nih Mbak? Sama penguatan harga komoditas, baik komoditas energi maupun komoditas bahan baku, misalnya harga emas, nikel, dan teman-temannya. Mbak kasih tahu dong, mungkin ada detikers yang baru tahu soal pasar modal gitu ya. Saham komoditas itu biasanya apa-apa aja sih, contoh gitu. Contoh, Bukan rekomendasi ya, tapi contoh. ya, saham yang termasuk saham komoditas itu bisa komoditas energi, misalnya energinya juga terbagi-bagi lagi nih, ada energi batu bara,
minyak, gas bumi, seperti itu. Tapi memang yang hari ini menjadi penopang IHSG dari sektor batubara, misalnya kayak Adaro, ITMG, Harum gitu. Nah, itu Lalu contohnya. juga kalau komoditas di luar energi ada juga bahan baku seperti nikel, seperti emas, seperti timah, dan logam-logam bahan baku lainnya ya. Kalau seperti ular, tahu nggak Mbak? Tahu dong. Oh tahu dong. Lagu apa itu? Ya. Soalnya sobat dahsyat dulu. Oh, oke. Iya. Oh, lagu-lagu dahsyat. Yang ya. sangat berbisa. Iya. Sangat berbisa. Bercanda, Bisa, bercanda. bisa. Kalau Oke. seperti ular artinya mematok gitu ya. Ada nggak saham-saham yang suka mematok? Kita udah beli nih, udah koleksi, tiba-tiba dia suka matok karena Apa yuk? gorengan biasanya. Kalau gue menerjemahkan saham yang suka matok tuh gorengan. Bisa dilihat. Itu biasanya saham-saham yang berkapitalisasi kecil ya. Mm-mm. Seperti itu. Misalnya biasanya volumenya juga sangat minim. Nilai transaksinya biasanya secara market cap di bawah 10 miliar, lalu nilai transaksi volumenya itu sekitar 1 sampai 2 juta saham saja per hari, atau bahkan di bawah 1 juta saham per hari volumenya, seperti itu. Biasanya itu saham-saham yang seperti lagu tadi. Seperti ular. Nyanyi dong Mbak Sheryl, suaranya dong. Aduh, kenapa ya? Kayaknya panas-panas gini kurang cocok ya suruh nyanyi. Bisa banget. Gua Bener tunggu, ya, gua besok tungguin kalau nanti udah pas lagi adem dingin ya, adem ya. Terus kata dia Kita gini, sikat. kalau lagi dingin tenggorokan saya jadi kurang hangat gitu. Iya. Jadi nggak bisa nyanyi gitu. Betul. Kecuali di Bali, di pinggir pantai. Sambil makan kelapa Oh, itu bisa ngajak. Ini nih nyanyi-nyanyi. ajakan nih. Kapan ada rencana mau ke Bali? Tunggu diajak Mbak Mai. Tunggu diajak dulu ya. Iya dong. Baiklah. Oke, boleh. Kita Boleh. nantikan bersama apakah kita akan mendapatkan sponsor untuk ke Bali ya. Oh iya boleh juga. Bisa. Di momen ini kita juga mau sentil lagi, mungkin ada orang-orang yang berminat, boleh ya hubungi nomor di bawah ini. Yang berminat apa nih? Berminat buat ngajak kita ke Bali, buat yang ngajak mensponsori. sponsor. Mau Nanti kita, syuting mungkin ngajak kita syuting live dari Bali. Ih, Wih, bisa. Ya, Nanti kita pakai coba. headband, ada tulisan nama sponsornya. Gak apa-apa. nggak juga sih. Tradisional. Iya, udang. Bisa ada tulisannya nanti di situ. Satu lagi belum, Mae. Apa tuh? Ci? Itu buat besok kira-kira akan Oh, berada di iya. rentang berapa support dan resistance-nya. Oke. Untuk besok kita lihat IHSG ada potensi koreksi dulu sebelum lanjut menguat ya. Karena besoknya kan ada Koreksi inflasi. soalnya. Oh, oke. Ada inflasi Amerika yang sangat dicermati market nih. Biasanya marketnya sambil menanti data cenderung akan wait and see dan merealisasikan profit yang sudah ada. Apalagi IHSG juga sudah menguat dalam sepekan terakhir berturut-turut ya. Untuk besok kita lihat peluang penguatan hanya terbatas sampai 7.380 untuk target, dan untuk supportnya di 7.300 seperti itu. Berarti malam ini kita akan menantikan data inflasi Amerika ya. Inflasi produsen. Inflasi produsen, macam-macam soalnya inflasinya tuh. Besoknya lagi inflasi konsumen, biar adil dong. Iya. Inflasi produsen dan konsumen. Ya, kita nantikan ya Mbak Sheryl ya. Betul. Terima kasih Mas Sheryl. Sama-sama. Makasih Mas Edo, Mbak Mai. Kangen gak sama program ini? Kangen banget. Kangen banget. Mbak Sheryl selain belajar public speaking, belajar acting juga ya biar gak ketahuan. Belajarnya di sini justru. Sekalian emang Sorry. public speaking tuh. Oh iya iya iya. Ini ya. Anda belajar pada orang yang tepat. Iya, coachnya di sini Iya. ya. Oh, oke. Jago acting kita memang. Kita tuh kadang-kadang suka sedih tapi harus terlihat oke di depan kamera gitu Siapa ya. yang sedih? Kita kadangkala. Kita. Iya lagi. Gue bikin nangis loh nih hari ini. Mau nggak? Belum kan? Nanti ya bareng sama Mas Torik ya. Jangan. Sesaat lagi kita mau akan editorial review Detikers. Mana nih kameranya? Kita akan barengan sama Detik News bahas sesuatu yang lama kita tinggalkan. Padahal ini udah dari kemarin-kemarin sebenarnya kita mau pengen bahas ya. Akhir pekan. Apa? Oh ini dulu. Oke baiklah. Untung nih ada nih. Kalau nggak gue dicap sama Detikers tuh. Anda pembohong. Selalu setiap
menyampaikan kita akan ini Iya, ternyata taunya berubah nggak ya. jadi. Kayaknya mesti gue yang ngomong deh, Do. Ya udah, Anda aja deh. Ya udah kalau gitu Detikers kita makasih dulu sama Mbak Sheryl ya. Besok kita ketemu lagi Makasih. Mbak Sheryl. Ketemu lagi dong. Matur Jangan suksma. izin-izin ya. Iya. Izin-izin. Kayak dinasihatin mak sendiri ya. Yes. After this one, Detikers kita masih akan balik dengan informasi-informasi terkini, menarik, terupdate pokoknya. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Sorry delay. Oke, we're back. Masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Nggak hore ya. Kamu kayak orang kayak gue ngomong Batak suka ini ya. Iya, salah logat ya. Salah logat sama salah Ya. e. Hore-hore. Hore. Ini adalah salah satu oleh-oleh yang jarang banget gue beli Bawa ya. atau gue bawa dari Bali untuk teman-teman gue. Karena nggak ada yang pernah minta pasti kan. Nggak ada orang yang pernah minta Dan buat oleh-olehin apa udang gitu. dong gitu. Iya. Ini Gua- udang Bali nih Gue yang dipakai selalu sama kalau Edo. misalnya ada temen yang pergi ke daerah gitu yang sulit untuk dijangkau, gue akan minta aksesoris dari daerah itu apa yang paling oke. Oh, souvenir Iya, gitu ya. gue Iya. gua akan nitip gitu ke mereka. Salah satunya kalau ke Bali tuh selalu gue minta udang gitu. Oh, berarti lu udah punya banyak dong koleksi udang. Udah hilang. Oh, makanya lebih tepatnya udah hilang. iya makanya Oke. nitip kemarin. Tapi kemarin sebenarnya berharapnya adalah udang yang Batik. karet. Yang Oh, yang karet udah yang tinggal jadi. dia, tinggal di gini, Oh. tinggal sorong gitu. Nggak gitu ya. Takutnya pala lo nggak muat Iya, ya iya. kan. Karena Kepala lo gue emang nggak makin tahu tambah ukurannya. kesini, makin tambah umur, makin tambah besar. Kepala Emang besar. bisa ya? Bisa. Emang gitu? Iya, bisa loh kepala makin besar. Oh iya, kepala masih bisa tumbuh berkembang jadi besar ya Bisa. semakin tua ya. Apalagi Oke. kalau dia makin sombong, makin besar kepalanya. Ya beda itu ceritanya ya. Oh gitu. Tapi gue juga baru ngeh ya Do ya. Kan waktu ini kan memang buat souvenir aja kan. Emang Iya. buat souvenir nih. Jadi waktu milih-milih itu ada yang motifnya batik. Terus ada yang motifnya ada warna gold, ada warna hitam, ada yang warna putih juga gitu kan. Tapi pas gue lihat yang batik-batik kok batik-batiknya mirip sama kayak batik-batik di Jawa juga gitu kan. Ah kurang Bali gitu. Iya. Gue carilah nih yang option lain nih. Nah gue lihat nih yang kayak gini-gini ada temennya nih yang kayak gini, ada yang gold, ada yang hitam juga gitu. Ini aksennya bukan batik Jawa. Ini mah bukan batik. Ini ada batiknya. Emang Prada Balinya emang kayak gitu. Iya. Dari bahan batik maksud aku. Iya. Dari bahan batik. Oh, bahan Ternyata batik. Iya. Ternyata kalau udang yang berbahan batik itu tuh emang untuk dipakai sehari-hari. Aku baru tahu juga tuh dipakai untuk sehari-hari. Kalau yang putih Memang, ini biasa dipakai untuk sembahyang. Upacara ya, sembahyang. Ada yang hitam biasanya untuk ngaben gitu Iya, atau kematian gitu. Kalau yang gold untuk apa ya? Aku lupa inget deh tuh. Yang Takut- untuk pesta gitu. Mungkin ya takut salah ini mengartikan gitu. Mungkin Detikers yang tahu boleh bantu saya untuk menjawab. Boleh. Ketik di kolom komentar kalau lagi nonton ini di TikTok mungkin kasih tahu kita. Iya, boleh. Gitu. Detikers bantu jawab pertanyaan Maya tadi. Kita bantu Detikers untuk tidak terjebak dalam penipuan penjualan rumah fiktif. Karena sekarang katanya banyak nih modus-modus kayak gini. Termasuk yang ada barusan terjadi di Jawa Timur. Ada rumah fiktif yang akhirnya merugikan masyarakat karena dijual secara ilegal lah ya, tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan gitu. Oh ini bukan tipe yang dia udah ngasih duit untuk pembangunan rumahnya tapi rumahnya nggak dibangun, bukan? Bukan, beda Oh, lagi, modusnya beda modus lagi. Nih. Oke, Kita oke. cari tahu lebih lanjut, Oke. lengkapnya kayak apa, karena ada reporter dari Detik Jatim yang akan ngobrol bareng sama kita, ada asretnya Detik Jatim. 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 Ada Mbak Mira Rahmalia. Halo, Selamat sore. selamat siang menjelang sore. Selamat siang menjelang sore Selamat Mas siang, Edo sama jelang Mbak sore Mae. juga, Apa kabar di Mbak Jakarta Mira. di sana? Gimana cuacanya? Oh, panas. Sangat adem di sini. Saking ademnya. Kayaknya nggak ada ngalahin panasnya Surabaya justru ya. Ini Mbak Mira di Surabaya kah? Iya, ini kita Detik Jatim base-nya di Surabaya. Surabaya Di sini kan, ya. cuacanya sangat cerah sepanjang hari. Kayaknya ngalahin cerahnya Jakarta deh. Iya. Kapan terakhir Oke. hujan? Mas Randa suaranya kurang jelas nih. Mbak ini Mae doang yang suaranya jelas.
Mbak, cerah itu sama dengan panas nggak? Sama sih sebenarnya. Iya, Ini oke. supaya Oke, perhalus aja ya. Karena di sini panasnya tuh sampai nembus studio, dinding studio kita tuh kemasukan cahaya panas, Iya. panas dari Ini sampai mic luar. kita memuai nih ya, ngelondoy. Meleleh tuh. Enggak Berarti gitu kamu ya. harus pakai tabir surya kayaknya ya supaya Tabir melindungi dari surya. efek-efek kanker kulit. Oke. Terima kasih loh sarannya Mbak Mira. Mbak Mira kemana ini? Siapa biasanya Mas Denza ya kalau ke Detik Jatim? Miss Denza malu katanya belum mandi karena semalam pulangnya malam katanya. Aduh, yang kuat ya Mas Denza ya. Oke, Memang semangat. hidup itu penuh dengan perjuangan. Iya. But anyway, terima kasih Mbak Mira udah mau mampir ke Detik Sore nih, meluangkan waktunya. Kita mau ngobrol soal jerat rumah fiktif yang akhirnya merugikan masyarakat. Katanya ini modus baru ya. Cerita dong ke kita ini gimana yang terjadi di Jawa Timur sendiri. Oke, baik nih. Jadi gini Mas Edo sama Mbak Mae, sebenarnya kalau penipuan properti di Jawa Timur sendiri itu ada beberapa kasus. Nah, tapi yang paling baru ini yang kami liput itu di redaksi teman-teman Detik Jatim ini ada kasus penipuan properti berkedok perumahan fiktif. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan beberapa kasus perumahan fiktif di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, ini nama perumahannya ini Diamond Village Juanda 1, 3, dan 4 yang ada di Kecamatan Buduran, tepatnya di Sidoarjo. Nah, tersangkanya sendiri ini Direktur Utama PT Araya Berlian Perkasa selaku pengembang dari perumahan itu yang namanya Fatimatul Zuhro dan usianya baru 28 tahun. Nah, saat ini sudah ditangkap dan kasus ini ketahuan ketika pembeli itu menyadari kalau mereka perumahannya itu belum dibangun, padahal janjinya harusnya sudah dibangun sejak tahun 2023. Nah, aku sekalian cerita sedikit soal modusnya nih. Jadi pelaku ini menawarkan perumahan inden atau perumahan yang belum dibangun dan menjanjikan dalam waktu 1 tahun sudah terima unit beserta SHM. Padahal ternyata tanahnya yang buat dibangun rumah ini bahkan belum lunas dibayar ke pemilik yang sebelumnya. Jadi pemiliknya sempat ada berita kalau dia tuh demo karena merasa ini tanahnya dia belum dibayar lunas tapi tiba-tiba udah mau dibangun rumah gitu. Dan kalau baca-baca juga beritanya nih di Detik Jatim ternyata kenapa lumayan banyak ada ratusan orang yang tertipu itu karena modus yang digunakan pelaku adalah dia menawarkan rumah di bawah harga pasaran atau tergolong cukup murah dibanding perumahan-perumahan lain yang ada di sekitar itu. Nah, jadi kalau cerita dari para korban ini, di awal tahun 2022 kemarin mereka ditawarkan rumah jadi tipe 45, tanahnya sekitar 70 meter, ini seharga 169 juta. Nah, bahkan pengakuan salah satu korban, ada yang sudah sempat mengecek ke lokasi, dan sempat mereka melihat memang sudah ada progres pembangunan, meski masih sedikit-sedikit gitu loh, Mas Edo sama Mamae, kayak cuman dicor aja, terus ada pembangunan kayak got-gotnya gitu, jadi udah ada progresnya, bahkan ada juga nih video rekaman dari reporter kami itu, di lapangan mengirimkan bahwa sudah ada banner besar sekali, akan segera dibangun perumahan Diamond Village Juanda gitu. Nah itu kan jadi bikin yakin gitu ya para korbannya untuk segera ada yang bahkan sudah bayar lunas gitu. Itu Mas Edo sama Mbak Mai ceritanya kurang lebih. Oke, Mbak Mira, ini kan artinya dari awal dipromosikan bahwa ini rumah akan dibangun di tanah ini gitu kan. Ada jangka waktu nggak sih diberikan sama pihak developer atau pengembang sehingga para korban ini akhirnya sadar sudah sekian lama kok ini belum dibangun-bangun juga gitu. Akhirnya bisa terbongkar atau dicurigai begitu sama para korban ini seperti apa? Nah, betul sekali Mbak Maya. Jadi tadi aku udah bilang ya kalau mereka itu ditawarin pas awal tahun 2022 dan si pelaku ini, si Direktur Utama PT propertinya itu PT Araya Berlian Perkasa ini menjanjikan bahwa dalam waktu 1 tahun sudah terima unit jadi beserta sertifikat hak miliknya. Nah, setelah 1 tahun, bahkan sekarang kan udah 2024, berarti udah hampir 2 tahun berlalu, tidak ada terlihat progres yang berarti gitu di perumahan. Nah, bisa dilihat teman-teman dan Detikers juga bisa lihat nih di layar kaca Anda, masih ilalang-ilalang, masih berupa lahan kosong, tidak ada progres sama sekali. Nah, di sinilah kemudian para
korban ini melapor ke pihak kepolisian gitu. Ini kabarnya pelaku ini sempat buron ya Mbak ya? Apakah sekarang sudah diamankan pihak kepolisian atau masih dalam pencarian? Betul sekali Mbak Mae. Jadi pelaku ini sempat buron, sudah masuk daftar pencarian orang itu sejak 1 bulan sebelum tertangkap atau sekitar bulan Juni begitu. Nah, sementara kemudian pelaku baru tertangkap di bulan Juli, tepatnya di tanggal 29 Juli, itu di rumah kontrakannya di daerah Pasuruan, tempatnya di Desa Kebun Jaya, Kecamatan Purworejo. Memang kan yang bersangkutan ini tercatat sebagai warga Purworejo juga kalau tidak salah. Oke. Berarti ini seharusnya rumah ini memang sudah dibangun begitu ya? Dibangun perumahan oleh pengembang tersebut, cuma ya sampai pada waktu yang dijanjikan rumah ini belum juga dibangun oleh pengembang tersebut begitu? Sehingga pada akhirnya disebut fiktif. Kurang jelas, tapi kalau yang bisa dari aku dengar, jadi sebenarnya ada beberapa rumah yang sudah dibangun dari pantauan reporter kami itu, tapi bentuknya baru fondasi sama terus habis itu ditinggalkan gitu loh. Jadi sekarang udah ilalang. Jadi rumah yang terbengkalai lah sisanya. Ini kan ada 3 perumahannya ya, dia Diamond Village Juanda 1, Diamond Village Juanda 3 dan 4. Nah, ini yang sisanya ini bisa dilihat di video yang tadi, ini sama sekali belum ada progres pembangunan kalau dari pantauan kami. Oke. Mbak, ini berapa jumlah kerugian yang dialami oleh para korban dan apakah pembayaran mereka sudah memang karena harga yang ditawarkan di bawah harga rata-rata rumah di sana? Apakah memang ya udah akhirnya pada dibayar lunas semua gitu? Enggak kan? Ada progres atau ada sistem lain gitu pembayarannya? Nah, dari beberapa pengakuan korban yang berhasil kami himpun begitu ya, sejauh ini ada 7 orang korban yang diketahui. Kerugiannya sampai 1,7 miliar rupiah. Nah, tapi pihak berwajib memprediksi kalau sebenarnya kayaknya banyak nih pihak korban yang belum melapor. Ini kelihatannya dari mana? Terlihat dari jumlah perumahan yang ditawarkan oleh tersangka ini cukup banyak begitu. Nah, jadi pihak berwajib juga menghimbau gitu pada masyarakat yang merasa menjadi korban dari perumahan fiktif ini untuk segera melapor agar kasusnya cepat bisa bergulir ke pengadilan juga. Nah, kalau dari salah satu korban yang berhasil kami temui juga, dia mengaku kalau ternyata user dari perumahan ini tuh udah ada ratusan orang gitu. Jadi sebenarnya kerugiannya ditaksir bisa lebih tinggi dari 1,7 miliar rupiah gitu, Mbak Maya sama Mas Edo. Oke. Dengan kerugian segitu banyak, apakah akan ada kesempatan gitu uang yang dikembalikan? Uang korban ini kembali. Pelaku. Nah, kalau melihat dari kasus-kasus penipuan properti sebelumnya yang banyak terjadi gitu ya, nggak hanya di Jawa Timur tapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia, kayaknya sulit ya untuk korban mendapatkan kembali hak-haknya begitu. Betul. Secara proses juga korban harus mengajukan lagi proses perdata begitu untuk mendapatkan dananya kembali. Namun kalau untuk kasusnya sendiri saat ini tersangka sendiri sudah ditahan dan sudah dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Nah, tapi memang pasti ini juga jadi kabar buruk sih buat korban, mengingat kan pasti kan korban yang terdampak gitu uangnya ingin kembali gitu ya Mbak Maya sama Mas Edo. Tapi kalau kita lihat di kasus-kasus penipuan properti sebelumnya ini agak sulit untuk korban mendapatkan haknya kembali. Nah, mengingat beberapa korban yang kami temui bahkan mengaku sudah membayar secara lunas 169 juta untuk rumah tipe 45 tanah 70 yang tadi aku sebutkan itu. Gitu. Iya. Oke. Setidaknya udah ditangkap gitu ya kok. Sudah diamankan pelaku ya. Diamankan. Jadi ada upaya gitu untuk bisa menuntut ganti rugi paling tidak ke pelaku ini, walaupun pada akhirnya akan dibayarkan atau tidak tergantung amal dan perbuatan masing-masing. Dan Mbak Mira mungkin terakhir ini kira-kira kasus ini sudah sampai mana dari tahap penyelidikannya dan akan berlanjut ke mana nih? Akan dikawal terus kah sama Detik Jatim? Betul sekali Mas Edo sama Mbak Mae, kita akan terus mengawal kasus ini karena ini intensinya cukup besar ya, kan sejauh ini 1,7 M itu baru dari 7 orang korban, sementara dari update terbaru ternyata ada ratusan korban yang
curigai juga menjadi korban dari kasus ini gitu, yang belum melapor ke Polres Sidoarjo. Jadi sekali lagi kami membantu pihak kepolisian untuk menghimbau kepada masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya yang merasa menjadi korban untuk perumahan fiktif di Diamond Village Juanda ini segera melapor supaya kasusnya bisa cepat bergulir begitu. Nah, mungkin juga untuk para detikers itu juga hati-hati dengan modus penipuan serupa, karena memang kan kebutuhan akan rumah ini kita tahu sangat tinggi begitu ya. Siapa sih yang nggak mau punya rumah bagus, lokasi premium, aku nggak mau. Terus bangunannya juga oke gitu. Dan tingginya animo masyarakat untuk memilih rumah ini kemudian dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Jadi detikers harus hati-hati dalam membeli properti. Cek dulu reputasi developernya, terus perhatikan legalitasnya, juga hindari memberi di bawah tangan gitu. Buat Mas Edo sama Mbak Maya juga hati-hati kalau mau beli properti, apalagi properti yang miliaran-miliaran kalau di Jakarta kan ya sayang uangnya. Sudah Mbak, sudah terjadi Mbak. Telat Mbak Mira mengingatkannya. She's been there. She's been there Saya and juga done. pernah jadi korban. Tapi bukan seperti ini, modusnya berbeda. Ini barangnya ada, tapi ternyata rumah itu tidak dijual sama bapaknya, yang ngejual anaknya yang ngejual kan. Jadi pada saat kita mau udah ngasih tanda jadi, ternyata rumahnya nggak dijual. Berapa udah bayar berapa waktu itu? 30 apa? Oh, lumayan untuk, sih itu kalau untuk buat tanda jadi aja itu. Iya, lumayan buat beli udang gitu sih. Lumayan ada berapa? Bisa buat investasi itu udang. Ya, semoga yang Mbak Mira sampaikan bisa didengarkan oleh detikers ketika mungkin ketika ada keinginan yang sangat tinggi ingin punya rumah, tapi jangan terbuai dengan harga murah juga gitu. Betul, ya Mbak Mira ya. Betul. Harus jangan dicek buru-buru ya. Jadi bibit betul bebet pastikan bobotnya. dengan Kawin kali ya. Termasuk itu beli rumah juga sama kayak cari jodoh. Bener, setuju itu jodoh-jodohan rumah betul, itu. Betul. Mbak Mira udah punya jodoh belum? Alhamdulillah udah punya anak 1. Oh ya ampun, masih kayak 17 tahun loh ini, ya ampun. Mau nambah nggak? Terima kasih. Anaknya maksudnya. Nggak dijawab karena nggak kedengaran suaranya. Ya, terima kasih banyak Mbak Mira. Thank you Mbak Mira. Thank you Mas Edo, Mbak Maya, see you. Iya. Emang sometimes dia kayak mas-mas sih. Baik, terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali. Ditunggu laporan khas lainnya dari Detik Jatim. Ya, sehat selalu. Salam buat teman-teman lainnya. Gua udah ya, cukup ya siaran hari ini. Mic gua kenapa selalu tidak nyala? Satu yang gua garis bawahi tadi yang Mbak Mira sampaikan ya, Do ya. Bahwa masih dicurigai atau kemungkinan masih ada banyak korban lain yang belum melaporkan gitu. Pasti. Kenapa banyak korban penipuan yang malas ngelaporin gitu? I don't know ya, bukan nggak cuman malas gitu, tapi banyak hopeless ya. Iya, kayak hopeless gitu mungkin ya. Bukan males ya, lebih ke hopeless kayak ya daripada gua gitu. habisin waktu dan tenaga. Oke. Karena gua tahu ujungnya nanti akan ceritanya seperti apa. Mending saya cari yang rumah lain aja yang lebih pasti gitu ya. Iya. Tapi harusnya kita jadi masyarakat tuh nggak boleh hopeless sih, karena kan ada otoritas terkait yang punya kemampuan untuk bisa memberikan harapan kan buat kita bahwa hal-hal yang melanggar aturan itu bisa diterabas begitu, memberikan betul sekali keadilan. Aturan-aturan dibuat itu bukan untuk diterabas, tapi untuk dijalani, ditaati. Sesaat lagi kita akan balik dengan informasi lainnya yang tentu tidak kalah menarik lainnya. Tentu saja kita akan menaati aturan siaran kita sampai jam 6 sore daripada kita diomeli. Oke, Detikers will be right back after this break. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Back to Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Yes, karena hari ini kita editorialnya agak mundur ke belakang sedikit ke jam 5 sore. Kita mundurin lagi dikit lagi karena setelah ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama NTMC lagi. Oh iya, seneng deh NTMC bisa kembali 2 kali dalam sehari. Udah nggak ini ya. Udah gak apa-apa kalau kayak gini ya? Udah gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Kalau di WhatsApp lagi video call, kalau kayak gini keluar balon-balon Detikers. Iya, kayak gini. Kalau gini keluarnya love. Kalau gini juga keluar iya, love. gini Kalau juga. gini keluar kayak
Facebook like gitu. Tuh, karena kan grupnya Facebook juga WhatsApp. Iya kan like. Seperti orang yang satu ini juga kita like karena selalu memberikan informasi yang menarik walaupun dari jalanan saja. Ada Bribda Eklesia yang kembali akan menyapa kita dari NTMC Polri untuk melaporkan kondisi jalanan Jakarta sore ini. Langsung saja kita sapa Bribda Eklesia. Where are you now? Selamat sore Bribda Eklesia. Nah, ini dia. Selamat sore. Makin dekat ini. Oh iya, ini udah pindah kemana nih? Posisi-posisi. Saat ini saya berada di Simpang PGC, tetap Jakarta Timur. Menjauh ternyata. Sotoy banget Anda memang mendekat. Soalnya ada halte busway kan, di sini banyak halte busway. Oh, mentang-mentang halte Anda Transjakarta naik maksudnya. Terus gitu ya. ya. Harus dong mendukung ekonomi hijau. Yoi, sama gue juga. Yoi. Sakit. Tangannya Edo keras banget Iya, ada yang lebih keras lagi. Bribda Eklesia, langsung saja silakan laporannya. We cannot wait. There you go. Baik, terima kasih Edo dan juga Mae. Selamat sore Detikers, kembali lagi bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang PGC Jakarta Timur. Seperti yang sudah Detikers lihat ya di layar kaca untuk situasi arus lalu lintas menjelang jam pulang perkantoran pada sore hari ini tampak cukup ramai dan sudah terlihat adanya peningkatan volume arus kendaraan yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Keramat Jati. Pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terlihat adanya perlambatan jelang traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 600 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light dan juga kami menghimbau bagi pengendara roda 2 untuk tetap menggunakan helm demi keselamatan diri Anda pada saat berada di jalan raya. Selanjutnya untuk situasi arus lalu lintas dari arah Kalibata maupun arah MT Haryono yang akan menuju ke arah Halim juga tampak cukup ramai, sama halnya perlambatan terjadi jelang traffic light di kawasan ini. Kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan dikarenakan di kawasan ini terdapat jalur busway, kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan juga Detikers di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada jam pulang perkantoran sore hari ini. Dan kembali kami menghimbau kepada Detikers untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan tidak lupa untuk tetap berada pada jalur yang benar demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Mai. Silakan. Kamsahamnida Uni, selamat bertugas kembali. Matur suwun pisan Bribda Eklesia. Terima kasih Mai dan Edo. Matur suksma. Terima kasih, sampai berjumpa besok. Besok Bribda Eklesia lagi ya, selamanya sampai detik sore bubar. Bribda Eklesia aja terus-terusan yang laporan sama kita. Ya nggak dijawab Pak. Kayaknya emang mic gue sengaja dimatiin deh ini setiap kali ngobrol. Ya udah, Edo deh. pakai ini, aku di sana. Gak boleh. Kamu harus tetap ada di sebelahku. Nanti kamu akan ugal-ugalan. Saya jaga aja di sini ya. Hari ini kita akan editorial review bareng sama Detik News ya. Karena Jakarta tuh lagi heboh banget. Kemarin itu bukan karena di upacara IKN yang akan dilaksanakan, upacara kemerdekaan yang akan dilaksanakan di IKN, tapi lebih kepada kehebohan badai yang kembali menerpa Partai Golkar yang ketua umumnya tiba-tiba mundur. Betul. Ini mah yang heboh bukan Jakarta, Indonesia ini mah. Iya memang. Iya kan? Ini menjadi isu nasional. Gue Jakarta sentris banget ya bilangnya tadi Jakarta ya. Jakarta. Indonesia Raya. Indonesia. Nah, udah sefrekuensi nih. Wih, langsung aja deh kita invite ke sini, ada Mas Sorik dari Detik News kembali hadir untuk mengabarkan berita paling penting pekan ini. Saya mau pamer tali jam saya dulu. Ya, ini adalah bukti keberpihakan ya. Oh, bukan.
Itu memang orangnya tematik. Adalah, ya tematik. Iya, Ini bukan tanda kader ya. bukan. ya. Tematik menyesuaikan dengan tema obrolan ya Mas ya. Oke. Oh, ini jadi sampai tadi kita juga ininya kuning. Iya. Oh, jadi tadi terlambat karena mempersiapkan Jam tematik tadi, nyari ini. dulu tadi Oh, suka jamnya. yang tematik. Iya. Oh. Gak tahu ya. Ketawa sendiri lagi. Saya juga Hati-hati mau. lu bentar lagi nangis loh. Hati-hati. Ah. Iya. Kan dibikin nangis lagi nih. Mas, sebelum kita bahas yang lebih beyond lagi, please enlighten us apa yang terjadi akhir pekan kemarin ketika Pak Erlangga tiba-tiba nyatakan mundur sebelum kongres gitu ya. Oh ya, ini kan sebenarnya isu ada sesuatu di tubuh Beringin ini kan sudah lama di Partai Golkar. Tapi memang tidak pernah terang benderang, semuanya sumir gitu kan. Nah, lalu yang agak juga mengejutkan, tiba-tiba Pak Luhut merilis video Kamis tanggal 8 Agustus. Video apa itu? Yang bicara soal meminta kader Golkar solid. Jangan mau disetir soal munaslup. Nah, soal munas luar biasa, kurang lebih begitu. Solid gitu nggak bilangnya? Solid gitu. Itu partai lain. Beda ya? Beda warna. Lalu yang selanjutnya 3 hari kemudian tanggal 11 muncullah video lainnya yang juga menarik perhatian publik, yaitu soal yang isinya pernyataan pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto dari posisinya. Yang dia bilang bahwa ini pengunduran diri terhitung tanggal 10 Agustus malam minggu. Malam minggu yang lain pada ngapel, dia mengundurkan diri. Jadi anti mainstream. Ini salah satu video pengunduran dirinya ya. Saya Ahmad Thorik. Telah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak malam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Gak cuma satu kamera. Iya. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme nanti ada yang drone-nya juga nih. Sesuai dengan ketentuan Enggak ya. Kan enggak bolong. Enggak ada low angle juga dari bawah gitu. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, ngelirik lagi kameranya. dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Bahasanya bahasa-bahasa retoris. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Normatif. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus untuk menjaga persatuan atau supaya tidak pecah. Itu yang menarik yang bisa di highlight kan di kalimat-kalimat awal ya, bahwa alasannya untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan demokrasi. Mulusnya transisi pemerintahan. Beda lagi dong. Ya mungkin di situ mau diselipkan bahwa ini ada masalah internal dan masalah eksternal juga, faktor yang mendorong. Tapi ya sebatas cuma ya disumirkan. Mungkin yang mau silakan publik menilai, tapi ya disebutnya ada soal keutuhan partai dan transisi pemerintahan. Begitu. Yang benar transisi apa transaksi tadi? Mulusnya transisi Kalau dari mulutnya Pak Erlangga, omongan Pak Erlangga transisi pemerintahan. Iya. Oke, ada kesimpulan atau sesuatu dari statement itu, Mas? Apakah ada dualisme atau apa gitu di tubuh Golkar? Tapi nggak boleh menyimpulkan jurnalis. Enggak, iya makanya tadi aku mau mencari kata-kata lain selain menyimpulkan tuh apa? Atau ada makna lain yang terbesit yang terbersit gitu. Kalau tafsir sempitnya, kalau menjaga keutuhan Partai Golkar, kalau dinyatakan bahwa untuk menjaga keutuhan berarti ada masalah internal. Simpelnya gitu kan. Kalau dibilang untuk menjaga transisi pemerintahan biar mulus, berarti ada yang kurang mulus. Jadi faktor internal dan eksternalnya mungkin ada itu. Maka Pak Erlangga memutuskan untuk mundur, untuk biar Partai Golkarnya utuh, lalu transisi pemerintahan juga berjalan. Cuma memang spekulasi di luar kan mengaitkan bahwa ini ada kasus yang menjerat, gitu kan.
ada apa namanya, ada Kasus hukum. tekanan dari kasus hukum. Ya kalau sejauh ini yang dikonfirmasi oleh media ke Kejaksaan Agung itu sejauh ini tidak ada pemanggilan, belum ada pemberitahuan ya ke Kapus Pen Kejagung soal ini. Soal kan dikaitkannya katanya sama kasus impor sawit, ekspor sawit. Nah kalau Pak Erlangga pernah dipanggil sebagai saksi kasus kelangkaan minyak goreng waktu itu. Setelah jadi saksi di kasus itu belum pernah ada lagi panggilan. Panggilannya belum ada lagi. Belum ada lagi, dan kaitannya sama kasus yang sedang dilidik oleh Kejagung juga belum ada lagi dinyatakan oleh Kapus Pen. Berarti tekanan dari sudut kasus hukumnya bisa teranulir tuh dengan ya sejauh ini tersebut. Karena tidak ada pernyataan kaitan kasus oleh penegak hukum ya belum bisa dinyatakan bahwa ada gitu. Jadi lebih besar dari tekanan politik kah atau apa? Kalau dari beberapa pengamat menyatakan ya ada faktor eksternal mungkin politik terkait dengan transisi pemerintahan ya, berkaitan dengan pilkada katanya begitu. Cuma ya kita lihatlah nanti. Mungkin pertandanya begini. Kalau ya setelah kan tahapannya begini katanya, malam ini akan ada rapat pleno Golkar, lalu akan ditunjuk PLT Ketua Umum. Yang kemungkinannya katanya dari 11 wakil atau juga ada dari di luar 11 waketum itu. Pak Bahlil namanya yang mencuat. Lalu yang dari sisi waketum ada Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Ini kalau isu yang diterima oleh kami itu PLT ketumnya kemungkinan Pak Agus Gumiwang Kartasasmita yang juga sekarang adalah Menperin, Menteri Perindustrian. Lalu dalam waktu dekat di tanggal 2 setelah dia terpilih jadi PLT ketum, tugasnya adalah menggelar Munas Partai Golkar. Apakah ini ntar bentuknya Munas luar biasa, Munaslup, atau Munas yang dipercepat nanti itu diputuskan di pleno. Tapi sebelumnya dia akan menggelar Rapimnas dulu. Kemudian di tanggal belasan Agustus ini, 18, 19, lalu tanggal 20 Agustus digelar Munas Golkar. Munas itu yuk. Konon kalau isu yang beredar di Munas itu nanti akan terpilih ketua umum baru yang tidak sama dengan PLT ketumnya. Berarti ketum definitif gitu ya. Ketum definitif. Isunya kan yang beredar kalau tadi kita simak pernyataannya Pak Idrus Marham, senior Partai Golkar juga, 34 DPD sudah menyatakan dukungan kepada Pak Bahlil. Walaupun belum ada buktinya, baru klaimnya Pak Idrus saja. Tapi ya bisa jadi Pak Bahlil kalau isunya begitu yang akan memimpin Golkar ke depannya. Nama terkuat sejauh ini yang disuarakan terkuat Pak sejauh Bahlil. ini ada dua sebenarnya, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bahlil. Ya. Kalau dari sisi aturan katanya sih nggak bermasalah juga Pak Bahlil karena pernah menjadi bendahara DPD Golkar Papua. Tapi kalau beberapa senior Golkar yang lain mengatakan bahwa syarat yang Pak Bahlil belum terpenuhi untuk jadi calon ketua umum karena harus jadi pengurus. Harus jadi pengurus pusat, daerah atau pusat atau daerah. Harus tapi itu bisa diubah nggak aturannya? Kalau Munas memutuskan untuk mengubah itu bisa. Diputuskannya di Munas dulu, ngubah ADART dulu baru ke pemilihan ketum, bisa jadi. Tapi kalau ternyata memang dinyatakan sudah pernah jadi pengurus DPD Papua, ya bisa berarti mencalonkan. Tapi kalau dari segi ketokohan sepertinya Agus Gumiwang lebih memenuhi syarat. Begitu sih. Nah, apakah ini ada kaitannya atau tidak dengan transisi pemerintahan terkaitnya juga sama pilkada, itu bisa dilihat nanti ketum barunya apakah akan mengubah keputusan pencalonan nama-nama yang sudah diusung Golkar di pilkada. Kalau itu nanti ternyata ada perubahan ya baru bisa terkonfirmasi di situ bahwa hipotesis itu ya. Hipotesis itu bisa terkonfirmasi itu bahwa ada yang menginginkan perubahan calon-calon yang diusung oleh Golkar. Jadi begitu. Berarti salah satu efek dominonya bisa jadi ke pilkada ini. Betul, ya, Mas, ya? bisa jadi. Nah, makanya katanya ada isu juga pengurus Golkar senior-seniornya ingin Munasnya dilakukan setelah pendaftaran pilkada. Itu 7 Agustus setelah itu. 7/29 jadi setelah bulan Agustus ini. Setelah pendaftaran ya. Pendaftaran itu untuk mempertahankan keputusan yang sudah diambil. Sekarang ini terkait pilkada. Tapi katanya juga ini harus digelar sebelum pilkada, belum pendaftaran, sehingga memungkinkan ada perubahan-perubahan itu. Nah, itu semuanya cerita akan terkonfirmasi setelah kejadian. Oke, sejauh ini Golkar mengusung nama baru RK aja nih untuk pilkada. Sudah banyak. Yang menarik tuh kan ya yang jadi sorotan Ridwan Kamil akhirnya diizinkan ke Jakarta, yang sebelumnya tadi ditolak oleh Pak Erlangga, lalu di Jawa Barat mendukung Deddy Mulyadi mantan kadernya.
jadi calon gubernur Jawa Barat. Itu yang paling mencolok sih sejauh ini. Yang lainnya tapi sudah diputuskan yang lainnya. Tapi melihat respons dari Pak Erlangga sendiri sepertinya iya masih bisa bercanda kok. Iya masih bisa bercanda dengan kursi di KN kemarin diambil sama Pak Bahlil gitu. Itu artinya apa Mas? Gesture itu? Ya kalau mungkin mau dibilang itu kedewasaan berpolitik aja bahwa yang udah terjadi ya mau apa lagi? Kue sera-sera. Kue sera-sera. Whatever will be Let gitu be. Ya. Let it be. Iya. Ya gitu. Ada 3 lagu tuh di sini. Mari kita nantikan berarti Rapimnas malam ini berarti jadi salah satu. Ini pleno. Pleno ya. Pleno. Apakah benar Kang Agus Gumiwang Kartasasmita akan jadi PLT Ketum? PLT-nya. Kita terkonfirmasi atau informasi. Lalu tugas adalah menyiapkan Munas. Lalu apakah benar nantinya Pak Bahlil ya? Tapi Pak Bahlil sendiri terbacanya bisa dibilang sudah membuat manuver dengan menemui Pak JK yang notabene adalah mantan ketua umum Partai Golkar. Lalu juga katanya sudah menemui. Emang Pak Bahlil banyak banget manuvernya sih dalam menarik investasi maksudnya. Kan ke IKN aman, juga. Alasnya aman. Ke IKN. Investasi Indonesia. Iya. Investasi aja bisa ditarik, apalagi dukungan. Apalagi kursi doang. Senggol terus. IKN kan katanya investasinya sudah 56 triliun. 6 triliun ya. Iya, walaupun masih investasinya lokal ya. Dari luar gimana? masih Keluarkan jargon Anda. Please invest, come to my country. Come to my country. Ya, mungkin investasi juga harus memenuhi TKDN. Itu termasuk salah satunya kan buat dapat nilai tambah kan dalam negeri. Ya. Jadi judul kita hari ini teka-teki pengganti pemimpin Partai Beringin masih jadi teka-teki ya? Masih jadi teka-teki, cuma informasi yang diterima calon kuatnya adalah dua nama tadi. Ya. Yang kemudian Pak Bahlil dan ini. Ya ini yang harus bisa dibilang yang punya hubungan baik lah dengan pemimpin yang sekarang dan pemimpin masa depan nanti. Oke. Dari sidang pleno malam ini akan ada apa outputnya Mas? Terpilihnya PLT Ketum. Pelaksana tugas Ketua Umum itu Golkar aja? yang akan menyiapkan Munas. Ya kemungkinan itu. Tapi kita tahu Golkar ini partai, kalau tadi kata Pak Erlangga, partai dewasa, berpengalaman, partai legend, bisa apapun mereka lakukan. Legenda lah pokoknya. Ngeri banyak pokoknya. Sekali ininya. Saat kita sedang Legasinya. meributkan, kalau masih ingat saat kita sedang meributkan KMP dan apa waktu itu 2014 Partai Golkar menginisiasi perubahan MD3. Itu dia. Sehingga ketua DPR bukan lagi pemenang pemilu. Betul, itu mereka juga di situ terlibat. Jago memang. Tapi sebenarnya yang menarik adalah bukan penggantinya ya. Kalau itu? dilihat dari momen ini yang menarik justru bukan penggantinya, justru alasan dibalik mundur. Oh iya, orang penasaran soal itu. Tapi ya Pak Erlangga membiarkan menjadi spekulasi. Oke. Dengan cuma memberi clue demi keutuhan Partai Golkar dan lancarnya transisi pemerintahan. Udah, kata dia. Udah ya, Silakan, cukup ya. kalian itu sendiri. Ya kalau mau ditebak-tebak bisa liar banget ya, tapi kan ya ada banyak sekali spekulasi ya. Betul. Mau ditebak. Ya dibiarkan begitu aja sama beliau. Silakan. Spekulan-spekulan, silakan tahu-tahu orang-orang netizen jadi ahli, jadi pengamat politik gitu kan. Membiarkan itu. Baiklah. Netizen kita kan jago-jago. Gak apa-apa, biar kita juga punya berita terus kan. Ya, punya bahasan. Biar Mas Torek sering-sering datang ke sini ya enggak? Iya, bahas satu persatu spekulasi. Biar Mas Torek makin banyak yang ditunjukin, apalagi yang lebih menarik begitu ya kan. Oke, tuh kuning. Kurang tanggap nih. Favorite color itu Mas? Ya. Kuning. Warna favorit? Warna favorit semua. Oh semua. Kenapa yang kuning? Kenapa yang kuning yang dipamerin? Karena dibahas Golkar. Tematik. Iya. Besok juga kalau lagi ada masalah partai lain, tolong disediakan ya. Ini saya juga udengnya warna kuning nih karena bagi bahas Golkar. Bukan karena ada satu golongan tertentu. Baju yang kedua hijau. Iya, ini juga ini belum tematik menentukan. juga sih ini. Lebih ke Merry Yuk, Christmas. kesimpulan katanya. Oke. Udah tadi udah Udah. disimpulkan. Pokoknya hari ini Malam Pleno. ini pemilihan PLT Ketum Golkar di tugasnya kemungkinan adalah menyiapkan Munas yang kemungkinan akan dilakukan, informasi yang diterima di 20 Agustus. Oke. Lalu 20 Agustus nanti pemilihan, konon kabarnya sudah ada satu nama yang dipersiapkan untuk memimpin Golkar, tidak ada pemilihan yang terlalu dramatis, kemungkinan aklamasi. Katanya begitu, satu nama. Jadi cuma satu nama itu ya. Nanti dibisikin Mas Torek. Tapi ya ada tokoh senior yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita yang backgroundnya lumayan juga.
Die Hard Jokowi dari 2014. Betul. Pernah dipecat bahkan dari Golkar karena mendukung Jokowi. Saat Golkar mendukung Prabowo. Lalu kemarin di 2024 inisiator relawan Kopi Pagi Prabowo. Salah satu relawan terbesarnya juga mesinnya Prabowo di luar partai. Betul. Jadi kalau melihat hubungannya dengan Presiden Jokowi dan Prabowo juga baik. Tapi ya calon lainnya Pak Bahlil juga begitu. Sudah ikut Pak Jokowi dari awal periode ini. Sebelumnya juga sudah, lalu kemarin menjadi ketua tim debat Prabowo Gibran misalnya kan, yang jadi heboh saat dia ditepok oleh Pak Prabowo itu kan Pak Bahlil juga, jadi hubungannya baik juga. Sama-sama kuat lah ya istilahnya. Sama-sama ya. kuat. Baik. Lumayan dong, mau menghabiskan waktu 1 menit ngomong gitu aja, jadi sudah mendekati. Sudah memberikan kesimpulan ya. Oke guys, pendaftaran tanggal berapa Mas? Pendaftaran Pilkada 27 Agustus. Oke. Ada event nggak kita di tanggal? Mau breaking news ya? Iya, mau breaking news kalian. Ya DKI boleh lah, daftar DKI kan, DKI Banten, masih seru lah. Seru. Oke. Terima kasih Mas Torik. Anyway, Thank you. jangan kapok ke sini ya, walaupun dengan segala macam godaan dari Anita Mae. Kita kembali lagi, sesaat lagi Detikers akan ada Sunset Talk, nanti kita akan ngobrol bareng sama penulis. Ini penulisnya yang sering nulis catatan travel, jadi kayak Trinity gitu. Tapi kali ini akan bicara travel diary gitu. Iya, travel diary. Kali ini kita bicara dari sisi filosofis katanya. Ada banyak ilmu-ilmu kehidupan yang akan dibagikan ke kita. Mantap. Oke, kalau gitu kita nantikan Sunset Talk kita. Terima kasih sekali lagi Mas Torik. Kita akan balik lagi after this one, Detikers. Jangan kemana-mana. Tetap di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Hai. We're back. Maafkan rambut saya yang agak sedikit Wolverine ya. Kenapa rambut Anda jadi begitu? Karena tadi pakai udeng, terus pakai kupluk lagi. Oh, sama itu begitu. juga ada remah-remah. Ada yang baru nih. Udah coba lihat sini, Dok. Sini. Kayak di drakor bener banget. Itu adalah salah satu scene wajib yang ada di drakor tuh. Tuh kayak ada itu. Terus ceweknya terus tiba-tiba yang salting kayak dikirain mau dicium gitu loh. Drakor paling disenangi sama warga pencinta drakor tuh apa sih? Ya macam-macam tergantung Tapi lo selera. gak nonton drakor tapi ya? Nonton dong. Gue baru selesai nonton Lovely Runner. Oh my god, I'm into him. My god, ganteng banget. Apa yang waktu pandemi tuh sering banget apa? Crash Landing on You. Pandemi tuh banyak loh, banyak drakor bagus. Salah satunya memang itu Crash Landing on You yang Reply akhirnya 1988. betul. Startup Reply itu udah lama. Udah lama tapi ya happening juga waktu lagi. pandemi. Itu gara-gara ada salah satu influencer yang up tentang review tentang drakor. Gua suka banget. Itu drakor terpanjang yang pernah gua tonton. Jadi di dunia ini semasa hidup gua cuma nonton 3 drakor. Apa aja tuh? Pertama, kalau Squid Game tuh masuk drakor nggak? Masuk. Oh itu termasuk. Tapi yang pertama sekali adalah yang gue tonton adalah Reply 1988 and I'm really into it. Kayak gue itu nonton semuanya enggak atau yang cuma yang 88 doang? Oh, kamu harus nonton yang nggak mau. Dia merusak 90. imajinasiku akan tokoh-tokoh di 88 nanti. Tapi itu nanti tuh jadi relate dan apa ya? Kan ceritanya sama aja kan? Beda. Maksudnya inti ceritanya juga soal keluarga, persahabatan gitu. Tapi sama-sama hangat. Aku tuh paling suka nonton ya drama keluarga tuh menghangatkan hati gitu loh. Asli. Itu gue bisa nonton 2-3 kali sih, walaupun nggak berurutan gitu, cuma ngeliat scene-scene yang menyentuh, yang bikin kita tuh kalau lagi hujan-hujan bisa kayak, aduh hangat banget ini suasananya. Bener. Aduh hangatnya dari hati ya. Asli. Nih, termasuk orang-orang yang kesepian saat itu menonton bersama gitu. Jadi mengingat akan nostalgia itu. Oh iya, nostalgia. Emang sih ceritanya emang nostalgia tahun-tahun 80-an itu ya. Betul. Waktu Korea itu menyelenggarakan Olimpiade waktu itu. Kemarin aku ada nonton juga satu drakor saat Korea ikut Olimpiade juga, tapi yang tahun 2008 ya kalau nggak salah. Tahun 2008. Keluarga juga temanya. Family ya, ada romance, romcom, ada family-nya juga, judulnya Lovely Runner.
Dan pemeran utama yang cowoknya itu Bio Won-sok kalau nggak salah namanya, itu sempat ke Indonesia karena hebohnya si drakor itu jadi booming banget, terutama di Indonesia kan emang fanbase banyak banget. Korea banyak kan di sini. Jadi si pemeran utamanya itu sampai datang ke Indonesia kalau untuk bikin fan meeting di sini tuh banyak banget yang mau kan? Banyak banget. Gue mikir kayak meskipun kok bisa ada sih meskipun harga tiketnya hampir sama kayak harga tiket konser. Gila nonton konser. Benar. Anggar itu ya. Yang Anggar tuh aku lupa deh, kayaknya enggak deh, bukan, itu kompetisi aja sih kayaknya. Selain Ripple 88, Squid Game, terus juga ini Startup waktu itu juga. Startup, tiga itu aja, cukup. Aku udah terlalu banyak drakor yang aku tonton dari tahun 2017 apa 2016 tuh nontonin drakor. Tapi kalau lagi nonton drakor jangan sampai lupa buat ini ya, Detikers, menjaga sumber-sumber api di rumah kita. Kadang kan kita suka lupa kasihkan. Jangan sampai terjadi kebakaran kayak ada yang di Manggarai ini. Diduga gara-gara charger ponsel katanya. Jadi kebakaran kemarin terjadi di Manggarai pada pukul 2.30 dini hari. Tepatnya melanda sebuah rumah di Jalan Saharjo Raya, RW 06 dan RW 012 di Manggarai, Kecamatan Tebet. Menurut keterangan dari Bapak Sukiman, Ketua RT 02 RW 06, keterangan dari Casan HP katanya begitu. Kebakaran ini menyebabkan sejumlah rute Transjakarta akhirnya dialihkan dan Transjakarta arah Pulau Gadung tidak melayani di halte Pasar Rumput dan Manggarai. Hal ini juga berlaku untuk Transjakarta arah Kuningan. Total ada 34 mobil damkar yang dikerahkan untuk memadamkan api ini. Dan ini juga bikin heboh kosan gue waktu itu. Oh iya, karena? Iya. Tapi gue tidak bangun sih. Berdekatan? Berdekatan, bukan nggak dekat banget, cuma ya dari kosan kita tuh kelihatan apinya gede. Serius? Iya. Bukannya kamu ngekosnya di Kuningan? Masuknya masih Setiabudi, tapi itu udah yang perbatasan Manggarai dan Setiabudi gitu. Oh I see, sebesar itu ya efeknya. Sebesar itu. Ada korban kah? Katanya 3.000 warga yang terdampak kebakaran di Manggarai ini, tapi tidak ada korban jiwa sejauh ini yang kita dapat hasil liputannya. Yang pasti ada 1.000 kakak dan 2.500 sampai 3.000 jiwa yang terdampak dari kebakaran kemarin di Manggarai. Kita doakan bersama semoga rumah-rumah yang hangus terbakar ini segera bisa cepat dapat gantinya dan tidak ada korban jiwa ya. Memang. Betul, amin, amin. Nah yang harus kita waspadai juga nggak cuma penyebab dari kebakaran dok. Tapi ketika kita beli bensin nih ya, beli bensin kita ke SPBU gitu ya, kita harus perhatiin juga kita kena charge admin nggak, kena biaya admin nggak. Maksudnya? Jadi ada satu video viral nih ya di media sosial yang menunjukkan ada dugaan nih Detikers pungutan liar di salah satu SPBU di Denpasar, Bali. Nah dari video yang beredar itu dinarasikan konsumen ini harus bayar biaya admin 5.000 atas pembelian Pertamax sebesar 100.000 rupiah. Oh jadi kayak beli pulsa gitu ya, ada biaya adminnya? Iya tapi 5.000. Tapi kan harusnya nggak ada juga kan, nggak pernah ada, maksudnya kayak gitu. Bener. Nah dalam rekaman video itu konsumen ini sempat meminta untuk ditunjukkan ada nggak sih ketentuan yang mengatur soal pengenaan biaya admin ini, karena seperti yang kita tahu selama ini ya beli bensin ya berapa yang kita beli, sekian lah yang diberikan pada kita sesuai hak kita gitu. Nah akhirnya terkait video viral tersebut Pertamina buka suara. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Happy Wulansari sudah menyatakan pihaknya langsung mengecek ke lokasi SPBU. Jadi Happy menyebutkan Pertamina sudah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap oknum yang terindikasi melakukan pungli tersebut. Ia juga minta kejadian ini jadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan pengawasan agar kejadian serupa ini nggak keulang lagi. Dan Pertamina juga menyampaikan permohonan maaf dan meminta konsumen segera melapor kalau mendapat pelayanan yang tidak sesuai. Jadi ini ulah oknum ya? Jadi ini ulah oknum dan akhirnya yang di PHK ini oknum tersebut gitu ya. Tapi kamu punya pengalaman gak Dok terkait dengan beli-beli bensin di SPBU manapun gitu ya. Misalnya nih kamu beli sekian, kamu perhatiin gak itu sesuai gak? Apa sih namanya? Dari nolnya gitu. Ya dari nol segala macam itu kamu perhatiin gak sesuai? Gak selalu memperhatikan sih, dan anyway gue juga gak beli bensin ya di Jakarta karena tidak menggunakan kendaraan pribadi. Tapi kalau di Pekanbaru ya gak selalu memperhatikan juga. Terus kalau misalnya beli bensin kamu minta struknya gak? Dia selalu ngasih struk? Enggak. Pernah gak ditawarin kayak Kak
saya nggak bisa ngasih struknya nih, nggak apa-apa ya gitu. Pernah dibilangin gitu nggak? Lupa kenapa emang? Iya, itu harus juga, salah satu yang harus itu sebenarnya harus kita waspadai juga, harus diwaspadai juga ya. Nggak tahu nih apakah ini oknum ataukah memang dari ada aturan tertentu di setiap SPBU-nya gitu. Karena kan biasanya kita kalau beli apapun kayak di supermarket lah katakan, kalau tanpa struk gratis gitu kan. Iya betul. Ya entah akan ada apa nih di balik ini. Maksudnya kalau misalnya kita nggak dapat struk, apakah akhirnya pembelanjaan kita tidak terhitung di mesin kasirnya, kemudian dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi gitu kan. Ataukah yang seperti terjadi di SPBU, karena gue mengalami itu ketika sebelum-sebelumnya tuh kok kayaknya nggak pernah tuh ada beli bensin kayak ditanyain butuh struknya nggak bu atau apa gitu, itu nggak pernah. Tapi tiba-tiba hari itu gue dibilangin boleh nggak saya nggak ngasih struk gitu. Terus aku pikir emang selama ini kita pakai struk ya? Iya. Jadi ada pertanyaan ya. Iya. Selama ini berarti harusnya pakai struk. Nah, struk bukan struk. Struk itu mobil yang gede yang suka truk. Ya begitu guys. Kadang-kadang itu hal-hal kecil yang dilewati ya sama kita ya. Padahal harusnya itu adalah SOP yang juga kita jalankan sehingga kita tahu bahwa barang yang kita beli itu benar terinput sama mereka. Betul. Bahwa ini diinput dengan benar. Benar banget. Tapi itu juga satu keuntungan berjualan di Jakarta sih anyway. Maksudnya orang-orang pengen cepet-cepet. Iya, betul sekali. Orang kaya semua banyak di sini soalnya. Betul, orang kaya banyak di Jakarta ini. Buktinya harga-harga segala-segalanya mahal. Mahal, tapi banyak orang yang nggak terasa gitu bahwa ini mahal. Karena duitnya banyak. Sebanyak ini nggak anggaran upacara di IKN nggak? Itu katanya lebih mahal daripada tahun lalu loh. Tahu nggak anggaran upacara di IKN ya untuk 17 Agustus mencapai 87 miliar rupiah. Kalau tahun lalu di Jakarta aja itu cuma 53 miliar rupiah. Mungkin karena butuh biaya transport kan ke sananya, ya kan? Iya kan banyak orang yang diboyong ke sana dan itu semua di cover sama negara kan? Sama kita maksudnya? Iya, termasuk pajak Anda, pajakku dan pajak kita semua. Jadi Kemenkeu menyiapkan anggaran sebesar 87 miliar rupiah Detikers untuk upacara HUT RI ke-79 di IKN. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa jumlah itu lebih besar dibandingkan dengan anggaran perayaan di Jakarta tahun lalu sebesar 53 miliar. Nah, kenaikan anggaran itu karena adanya pengadaan alat-alat upacara yang baru nih di IKN. Ada jamuan juga seperti yang tadi Edo bilang, banyak yang diboyong ke sana. Dan memang diakui lebih besar dibandingkan saat di Jakarta. Dan sebelumnya Presiden Jokowi juga menilai wajar aja jika anggaran upacara HUT RI tahun ini jadi membengkak. Karena ini adalah transisi. Indonesia kan punya ibu kota baru. Tapi jujur gue sendiri juga hitungannya cukup kaget sih melihat anggaran upacara ulang tahun kemerdekaan kita tuh tembus 53 miliar ya. Membengkak. Enggak, 53 miliar tahun lalu aja. Tahun itu lalu. Menurut gue udah sebanyak ini kita ngabisin untuk upacara gitu. Walaupun ya nggak itu dibandingkan sama APBN sih jauh banget, 0,0 sekian gitu dari APBN yang 3.000 triliun berarti 3.000 miliar gitu. 1 triliun 1.000 miliar. Sementara ini cuma 53. Tapi ya itu yang dibilang sama Pak Jokowi ini kan membengkak karena ada transisi dan anyway ini adalah ulang tahun jadi perayaan. Memang mudah-mudahan yang kita doakan adalah walaupun anggarannya sebesar itu tapi juga terasa ke banyak masyarakat setempat dan juga memberikan pemerataan ekonomi. Jadi nggak cuma dinikmati sama satu golongan tertentu atau orang-orang tertentu yang memanfaatkan momen ini gitu. Betul, setuju itu ya. Semoga kita juga ada rezekinya untuk ke IKN ya, lihat-lihat jalan-jalan ke sana. Kapan dong diundang ketik sore ke IKN. Nanti surat terbuka lagi nih, surat terbuka lagi ke Pak Danis juga tadi baru habis ngobrol Kasatgas dari PUPR juga teman-teman dari PUPR juga. Ayo dong undang detik sore, kita berdua lagi siaran dari IKN. Nanti mungkin habis 17-an kali bisa ya kan? Karena katanya September semua PNS yang mau pindah ke sana itu sudah mulai angkut ke sana. Wih. Jadi tinggal di sana for good. Wow. September. Sepertinya menyenangkan. Menyenangkan karena rumahnya full furnish semua, terus bener. Terus minum airnya langsung dari keran.
terus deket lokasi kerja tuh kayak cuma 5 Iya, menit. iya. Bener-bener nggak perlu pusing mikirin macet mau berangkat kantor. Oke, kita break. Kita break dulu Detikers, karena habis ini kita mau ngobrol bareng sama penulis yang juga baru saja meluncurkan buku terbarunya. Ini adalah penulis kawakan Indonesia. Segera kita akan kupas bagaimana tulisan-tulisannya bisa mempengaruhi hidup banyak orang juga, termasuk bagaimana melihat kehidupan begitu. Kita akan bahas lengkapnya di Sunset Talk segmen terakhir dari Detik Sore. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. And welcome also to Sunset Talk kita hari ini yang The Sunset is talking. Like ini bagus banget hari ini. Ya meskipun di kamera agak nggak kelihatan ya. Kameranya harusnya di bawah agak logonya kita tuh, mana? Detik Sore. Oh iya, udah agak mau Detik Sore terus bawahnya tuh matahari. Bagus. Mana sih? Itu tuh logo tuh. Iya betul. Tapi ini adalah pertanda baik juga bahwa kita juga kedatangan narasumber yang sungguh sangat punya banyak pengalaman yang bisa di-share ke kita, apalagi nanti katanya mau berbagi soal filosofi kehidupan dari bukunya yang baru kita saja mau dirilis. deep talk ya yang mau ini. Deep talk, iya, gue suka kalau deep talk deh. Karena beliau pasti juga lebih banyak perjalanan asam garam kehidupannya dibanding kita. Apalagi perjalanannya itu literally berjalan-jalan. Literally. Gak cuma menjalani hari-hari di satu tempat yang sama setiap hari. Exactly. Mungkin Detikers juga ada yang kenal di sini. Kita akan ngobrol bareng sama Mas Agustinus Wibowo, seorang penulis dan juga jurnalis fotografi. Kita langsung saja sambut Mas Agustinus di sini yang sudah hadir di Detik Sore. Selamat sore Mas Agus. Selamat sore, terima kasih untuk undangannya dan happy banget bisa lihat sunset di rooftop. Keren banget. Mantap. Kita juga setiap hari ngelihat ini kalau lagi nggak hujan seneng banget Mas. Lumayan lah ya 2 jam lebih kita di studio gitu ya. Terus akhirnya ditutup dengan menyaksikan sunset. Kalau kita ngomong-ngomong soal jalan-jalan nih. Sunset paling bagus yang pernah Mas Agus saksikan ada di mana? Di mana ya? Mungkin di Sungai Mekong salah satunya. Oh really? Di Padang Rumput Mongolia. Wow. Tapi terus terang aku sendiri nggak terlalu ngejar sunset sama sunrise. Iya. Bukannya biasanya orang kalau travel gitu pasti ngejarnya either sunrise atau sunsetnya gitu. Iya, karena aku kalau travel aku lebih ngejar pada cerita manusia. Jadi buat aku suatu tempat itu akan lebih berkesan ketika aku dapat story dari orang-orang yang aku temui di sana. Kemudian aku tinggal bareng mereka. Jadi itu yang lebih kuat kesannya. Kalau sunset di mana, sunrise di mana. Terus terang yang cantik aku ingat ada di Mongolia, di Laos juga ada. Tetapi itu tidak terlalu sampai berkesan banget gitu. Nggak jadi pendekatan utama gitu ya. Bukan nyarinya tujuan utama. ya. Karena kalau mungkin ke Gen Z ya nyarinya konten. Jadi mungkin nyarinya sunrise, sunset gitu. Tapi ketika datang ke satu tempat yang berarti begitu datang ke satu lokasi itu sudah ada tujuannya nih, mau nginep di mana, mau ngapain aja itu udah ada ya Mas ya? Nggak terlalu juga. Kadang aku lebih suka ya spontan. Satu spontan. Enggak ya. Ya spontan dalam hal gini, ketika aku datang, aku ada bayangan kayaknya aku pengen cerita kayak gini gitu. Nah tapi nyampe di sana ternyata ada ide cerita yang lebih menarik gitu. Makanya aku kejar. Misalnya di Papua Nugini. Papua Nugini kan negara yang dekat banget dengan Indonesia, tapi kan negara ini asing sekali gitu. Nah waktu sebelum ke Papua Nugini aku udah baca-baca nih buku-buku tentang Papua Nugini dan kayaknya tempatnya yang cantik-cantik banyak banget gitu. Dan begitu nyampe di sana, gila gak bisa kemana-mana, keamanannya sangat buruk, orang lokal aja gak jalan kaki karena saking bahayanya di situ gitu. Dan setelah nyampe di Port Moresby, tiba-tiba aku ketemu dari orang-orang dari perbatasan yang menceritakan betapa anehnya perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Jadi kemudian aku tertarik nih kayak gimana ya kalau aku melakukan perjalanan menelusuri garis lurus yang memisahkan Indonesia dan Papua Nugini. Jadi aku pergi ke hutan-hutan di sana, lalu asalnya nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu siapa-siapa di situ, kenal cuma satu orang dan dari situ sendirian masuk ke hutan-hutan di masuk Papua ke hutan Nugini. Dan di perbatasan Indonesia di Papua dan Papua Nugini itu di sisi Papua Nugini itu nggak ada jalan, dia hanya ada sungai dan rawa. Dan kayak jalan setapak gitu Mas. Hutan rimba. Not even jalan setapak. Hutan pakai rimba. Perahu nggak? Dipakai perahu dan
dan yang aku lakukan adalah aku hitchhiking itu nebeng perahu. Jadi aku tinggal di pulau namanya Pulau Daru, lalu ketemu nelayan-nelayan di sana, terus aku cari yang dari desa berikutnya yang dekat, aku numpang perahunya sampai ke desa itu. Lalu di desa itu aku stay, tunggu ada perahu lain ke desa berikutnya. Jadi dari desa ke desa naik perahu sepanjang Sungai Fly untuk sampai ke perbatasan Indonesia. Kalau kita lihat perbatasan Indonesia Papua Nugini kan garis lurus, kemudian ada lekukan gitu ya. Nah, lekukan itu Sungai Fly. Jadi aku menyusuri itu. Iya. Mas, sorry, tujuannya Mas Agus ini berkeliling atau mengeksplor orang-orang gitu ya. Saya mungkin karena tadi Mas Agus bilang nggak terlalu fokus sama view-nya, berarti pengen ceritanya. So, kenapa mau, apa tujuannya ini bertemu dengan orang-orang, menggali cerita-cerita orang? Apakah memang untuk membuat dokumentasi seperti buku ataukah ada tujuan lain? Ya, aku sendiri tertarik dengan mempelajari budaya lain, dan ketika aku merasa aku sudah tiba di satu tempat atau satu negara, itu aku harus tinggal di sana, harus bisa bicara dalam bahasa itu, kalau bisa sudah bisa bermimpi dalam bahasa itu, bisa menangis dan tertawa dengan orang-orang di sana. Sekali ya. Berarti aku udah di situ. Kalau cuman sekedar ada cap di paspor, nah itu belum benar-benar di sana. That means kalau misalnya lagi ke suatu tempat begitu akan bermukim dalam waktu yang cukup lama? Sebisa mungkin iya. Jadi kalau biasanya sih satu negara minimal 1 bulan, kadang 2 bulan, 3 bulan, dan ada yang bertahun-tahun. Misalnya di Afghanistan aku tinggal sampai 3 tahun. Kenapa memutuskan untuk tinggal di, kan bisa dikatakan negara konflik ya, Afghanistan ya? Ya, kenapa negara konflik? Karena Afghanistan itu satu negara yang kita sering dengar. Namanya terkenal sekali, kita punya banyak imajinasi tentang Afghanistan. Tetapi realitas Afghanistan yang aku lihat ya sejak awal itu sudah beda sekali dengan apa yang aku imajinasikan. Yang ini ya Mas ya, ini? Ya ini. Bukan? Bukan, ini. Ya ini Afghanistan, betul ya, ini Afghanistan. Ya jadi Afghanistan itu ini di perbatasan Pakistan dan Afghanistan, ini di Khyber Pass. Jadi Afghanistan itu sejak awal aku pergi itu sudah memberikan suatu sensasi kayak, oh ini aku pergi ke dunia yang benar-benar beda gitu. Dan terutama Afghanistan itu seperti melewati mesin waktu, kembali ke masa ratusan tahun yang lalu karena terisolasi karena perang gitu. Dan ternyata Afghanistan itu adalah negara yang sangat indah, punya sejarah yang sangat kaya, ada interaksi berbagai peradaban di situ, dan setiap langkah di Afghanistan adalah kejutan buat aku karena selalu ketemu komunitas masyarakat budaya yang aku nggak pernah dengar sebelumnya, dengan budaya yang sangat beda gitu, dengan tradisi yang sangat beda. Dan yang paling penting adalah dari perjalanan ini adalah untuk mematahkan asumsi. Jadi kita banyak asumsi, perjalanan akan membuat kita melihat realitas sesungguhnya yang ternyata beda banget dengan asumsi kita. Gitu. Komunikasinya bagaimana Mas dengan mereka? Apalagi wilayah-wilayah yang Mas kunjungi kan juga termasuk yang rawan juga ya. Tidak ramah wisatawan. Bukan, tidak menggunakan bahasa yang universal begitu. Jadi saya sebisa mungkin di setiap negara saya belajar bahasanya. Jadi kalau misalnya di waktu saya mau masuk ke Nepal dan India misalnya, waktu itu saya di Tibet, saya sudah ambil buku pelajaran bahasa Urdu, lalu saya belajar sendiri. Jadi di jalan sambil nunggu bus, sambil naik truk, itu sambil belajar bahasa Urdu. Jadi begitu masuk Nepal udah bisa praktik bahasa Urdu karena bahasa Hindi, bahasa Urdu itu kan hampir sama. Nah, waktu di Pakistan saya cari buku pelajaran bahasa Farsi. Bahasa Farsi itu yang dipakai di Iran dan itu dipakai juga di Afghanistan. Jadi ketika saya belajar 2 minggu masuk Afghanistan, karena di Afghanistan saya travelingnya naik truk. Jadi kalau naik truk kan harus ngomong sama sopir truk nggak mungkin ngomong bahasa Inggris. Jadi saya praktik bahasa Farsi saya gitu. Jadi dalam waktu relatif singkat ya 3 bulan 4 bulan sudah cukup lancar bahasa Farsi. Jadi setiap tempat saya selalu berusaha untuk belajar bahasa mereka supaya bisa berkomunikasi dengan mereka dalam bahasa mereka. Sejauh ini udah berapa bahasa asing yang dikuasai Mas? Kalau yang udah dipelajarin banyak sekali karena bahasa kalau udah lama nggak dipakai lupa gitu. Saya ambil contoh dulu bahasa Mongolia, saya udah bisa ngobrol dengan orang di sana tanpa penerjemah, saya keliling Mongolia. Cuman sekarang kalau disuruh ngomong bahasa Mongol udah lupa gitu. Cuman yang pernah saya belajar termasuk bahasa Mongol, yang cukup lancar masih Farsi. Bahasa Uzbek lagi memperdalam lagi, kemudian bahasa Rusia. Bahasa juga. Ibrani belajar nggak Mas? Belum. Oh belum. Pengen sih. Saya baru mau nunjukin ini apa papirus Mas. Pernah ke Kazakhstan nggak Mas? Kazakhstan pernah.
Udah nonton belum Ketemu filmnya, Barak ya? Kayak gimana Kazakhstan seperti apa Mas? Karena kan salah satu negara yang sekarang ini lagi naik daun untuk traveler nih kayaknya Kazakhstan. Jadi nih. Kazakhstan saya pergi itu ketika mereka masih baru pindah ibu kota, ya kan? Ibu kotanya yang baru itu ke Astana. Jadi waktu saya ke Astana itu masih proyek di mana-mana, belum kelihatan. Kayak IKN sekarang lah ya. masih gedung-gedung proyek gitu. Nah terus kalau dari waktu saya pergi di Kazakhstan itu juga di tengah musim dingin, minus 40 derajat. Wih. Jadi Astana itu adalah ibu kota kedua terdingin di dunia sesudah Ulaanbaatar Mongolia. Jadi Mongolia itu saya di situ sampai minus 40 juga. Kalau Mongolia paling dingin sampai minus 60 di Ulaanbaatar. Jadi memori saya tentang Kazakhstan itu dingin waktu itu dengan cuaca yang dingin dan orang-orang yang dingin juga gitu. Tahun berapa itu Mas? Tahun 2006. Oke. Mas pernah ada perjalanan near to death nggak Mas? Near to death. Termasuk yang minus 40 itu enggak? Ya, gimana cara survive-nya ya? How do you survive with that kind of? Kalau minus 40 sih sebenarnya kalau kita pakai baju lumayan tebel sih oke ya. Cuman agak tersiksa memang kalau bernafas sakit gitu. Cuman kalau bilang near to death mungkin yang cukup efeknya cukup besar buat saya di Afghanistan. Jadi di Afghanistan saya pernah hampir diculik sopir taksi di tengah malam. Jadi hampir diculik apa sudah diculik? Saya sudah di dalam taksinya dan sudah dibawa ke bukit-bukit gitu. Waduh. Dan kalau zaman itu di tahun 2006-2007 itu modus yang banyak dilakukan adalah sopir taksi menculik orang asing, kemudian orang asing ini akan dijual kepada milisi Taliban, lalu Taliban kemudian akan minta tebusan dari kedutaan yang bersangkutan. Ya ampun. Nah, saya udah dibawa ke gunung-gunung dan di Kabul waktu itu tuh nggak ada listrik. Gitu. Lalu jadi, bagaimana pada akhirnya bisa lolos, selamat? Escape? Ya, untungnya saya sempat menghafal doa-doa Islam. Ya, saya sendiri non Muslim, tapi saya belajar banyak tentang Islam dan saya mengatakan bahwa kita di Indonesia ini adalah negara Muslim dan Taliban itu juga sangat respect sama Indonesia. Jadi nggak mungkin kamu bisa jual saya. Lalu saya bacakan doa-doa gitu kan, Robbana atina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sampai sopirnya saya ulang-ulang terus sampai sopirnya bilang, "Udah stop, kamu jangan baca lagi. Nanti kalau kamu udah kasih duit, saya jadi Islam lagi," kata dia bilang begitu. Mas, dia nggak minta kayak validasi gitu dari KTP ID card atau paspor gitu. Paspor? Jadi setelah itu dia langsung putar balik, mobilnya putar balik ya. Bilang nanti kamu antar saya ke tempat saya kasih duit $100 gitu. Saya bilang gitu. Gitu. Karena saya waktu itu tinggal di kantor berita dan kantor berita tempat kami bekerja itu di seberangnya Kementerian Dalam Negeri. Jadi kan udah pasti ada polisi tentara 24 jam kan di situ. Jadi begitu dekat dari tempat saya langsung buka mobilnya, pintunya saya loncat dari mobil itu gitu. Jadi bergulung-gulung di atas salju dan dari sisi lain itu hampir ketabrak mobil lain. Udah kayak Mission Impossible ya. Kayak cerita-cerita film ya. Iya. Jadi kita sampai lupa bahwa Mas Agus ini kan sudah tulis 5 buku dan kali ini kita mau bahas salah satu buku terbaru yang dirilis sama Mas Agus nih, Kita dan Mereka judulnya. Kita dan Mereka. Apa ini Mas? Ya, Kita dan Mereka ini sebenarnya adalah suatu perjalanan panjang untuk memahami identitas manusia dan konflik di balik itu gitu kan. Kita manusia terpecah-pecah oleh negara, bangsa, agama, mazhab, pandangan politik, ideologi dan sebagainya. Nah, buku ini berdasarkan perjalanan saya, perenungan saya, pembacaan atas sejarah, kemudian menelusuri di mana sih asal dari identitas-identitas yang kita pegang erat itu. Misalnya siapa yang gambar garis batas, dari mana asalnya bangsa, kenapa kita terkotak-kotak dalam banyak negara berbeda, dari mana asalnya agama, kenapa agama-agama yang mengajarkan kebaikan kok tiba-tiba bisa, bukan tiba-tiba sih, kenapa bisa berkonflik satu sama lain gitu. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan besar manusia yang saya coba jawab. Dan ini merupakan perjalanan panjang, bukan cuma perjalanan fisik di mana saya pergi ke banyak negara untuk mencari itu, tapi saya juga harus menelusuri sejarah. Untuk menulis buku ini saya membaca lebih dari 350 buku dan memakan waktu sampai 6 tahun. Ya. Jadi memang cukup panjang. Ada berapa halaman ini Mas? 600 lebih. Ya. Berapa lama nulis ini? 6 tahun. 6 tahun. 350 buku referensi dengan perjalanan ke berbagai sudut dunia. Ini buku terlama yang ditulis dari 5 buku lainnya? Betul. Ini memang
sangat berat ya untuk mengorganisir itu. Misalnya tentang satu bab tentang agama. Saya harus baca buku sejarah agama Islam, sejarah agama Kristen, sejarah dari mazhab aliran-aliran dalam Islam, dalam Kristen, sejarah Hindu, sejarah Buddha, sampai saya bisa untuk merumuskan agama itu proses berkembangnya, proses evolusinya seperti ini gitu. Jadi memang cukup panjang, untuk setiap bab itu aja udah ada banyak sekali, puluhan bahkan ratusan buku untuk masing-masing bab. Ini gaya menceritakannya, gaya berceritanya apakah menggunakan sebagai sudut pandang pertama kah, atau memang ada fiksi-fiksinya di bumbu-bumbu dengan fiksi? Buku ini non-fiksi yang jelas, non-fiksi, tetapi teknik penulisannya adalah non-fiksi kreatif. Jadi non-fiksi kreatif itu adalah bagaimana kita menggunakan teknik penulisan fiksi untuk menyampaikan non-fiksi. Jadi isinya semuanya data, fakta, tetapi cara penyampaiannya adalah cara storytelling, cara bercerita. Jadi banyak orang yang feedback pada saya mengatakan ini bukunya materinya berat tapi bacanya ringan gitu karena tekniknya bercerita gitu. Jadi untuk bisa tahu arti dari pluralisme tuh bisa salah satunya dengan baca ini, Mas ya. Berarti ini bisa dibilang pure apa yang dialami sendiri ya, pengalaman personal ya, Mas ya. Ada 3 perjalanan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama adalah perjalanan fisik, di mana kita pergi secara fisik ke tempat yang berbeda, masyarakat yang berbeda, agama, budaya, tradisi, supaya kita bisa melepaskan jubah-jubah identitas kita dan supaya kita bisa melihat lebih objektif pada orang-orang yang berbeda budaya atau berbeda agama dari kita. Itu perjalanan fisik yang pertama. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah perjalanan sejarah, di mana kita juga harus baca buku kita supaya tahu budaya orang lain, sejarah orang lain, sejarah agama kita sendiri, budaya kita sendiri gitu kan, supaya kita tahu bahwa identitas kita pun tidak abadi. Itu perjalanan yang kedua. Dan perjalanan yang ketiga adalah perjalanan ke dalam diri. Ini perjalanan yang mendalam tadi ya, deep talk itu tadi. Kita juga perlu deep talk pada diri kita sendiri, untuk mengenal diri kita sendiri, untuk menjawab pertanyaan besar, siapa saya sebenarnya? Gitu ya. Kalau dalam ajaran Islam kan dikatakan siapa yang mengenal dirinya sendiri berarti mengenal Tuhannya. Ya, jadi memang itulah pentingnya pada akhirnya kita belajar untuk melihat dunia luar adalah untuk melihat dan mengenal diri kita sendiri. Sepakat, Mas. Itulah pentingnya sebuah perjalanan itu dilakukan sama seorang manusia ya, Mas. Ya, perjalanan tadi, perjalanan esensial yang harus dilakoni oleh seorang manusia kalau mau tumbuh menjadi manusia yang bijaksana gitu, Mas ya. Betul. Apa tadi, Mas? Perjalanan fisik, perjalanan sejarah dan perjalanan ke dalam diri. Ke dalam diri. Spiritual perjalanan ya. batin ya. Iya. Kalau Maya udah melakukan 3-tiganya? Kenapa jadi saya? Wah, it's not about me. Tapi kan itu untuk semua manusia gitu. Are you? Iya, I am. You did? I did 3 of them. Really? Iya. Hebat. Kayaknya. Tapi kan untuk intensitasnya itu beda cerita lagi. Enggak. Soalnya kalau menurut aku, kalau Mas Agus memang mengcover semuanya dalam sebuah output buku gitu ya. Tapi namanya perjalanan hidup until we die, itu perjalanan atau proses pembelajaran kita sebenarnya masih berlanjut terus ya, Mas ya. Betul. Jadi perjalanan misalnya dalam menjawab pertanyaan siapa aku. Jadi buku ini Kita dan Mereka itu sebenarnya pertanyaan cuma satu. Siapa saya sebenarnya? Siapa diri saya? Siapa aku? Tapi buku ini tidak memberikan konklusi. Jadi buat saya percaya bahwa siapa diri kita ya, ini adalah perjalanan seumur hidup untuk mengenali diri. Ya kan, kalau kita udah tahu jawabannya, kita akan stuck di situ, kita akan berhenti berjalan, dan kadang kita bisa menjadi orang yang fanatik atau bahkan radikal karena kita berhenti untuk mengenali diri. Orang yang terus-menerus belajar untuk mengenali diri, mengenali dunia, nah mereka akan lebih terus-menerus akan merasa banyak hal yang semakin kita belajar, semakin kita merasa kita tidak tahu apa-apa. Ilmu padi abangku menyala. Jadi kita tuh nggak boleh membatasi definisi dari kita itu siapa, Mas. Betul. Biarkan itu terus mengalir. Betul. Jangan berikan satu batasan definisi tertentu untuk siapa kita sebenarnya. Siapa kita? Indonesia. Kamu sudah bisa menjawab, kan kamu udah menjalani 3 perjalanan tadi. Udah bisa menjawab nggak? That's what I'm about to say. I was about to say bahwa
gue belum tahu siapa gue akan terus mendefinisikan diri gue sepanjang perjalanan hidup gue nanti selesai gitu. Gimana Mas cara kita untuk tahu diri kita siapa ketika kita bertanya sama diri kita sendiri, self conversationnya siapa saya gitu. Ya, jadi gini, kadang orang menganggap identitas itu sesuatu yang wajar ya. Siapa kita? Oh, kita orang Indonesia. Atau siapa kita? Saya Agustinus misalnya begitu. Tapi apakah benar nama kita, negara kita, agama kita, atau warna kulit kita itu merupakan representasi diri kita gitu? Itu kita harus bertanya ulang gitu. Apakah yang kita sebut sebagai Indonesia di pandangan Kak Mai atau di pandangan saya, apakah Indonesia yang sama? Bisa jadi beda. Bisa saja orang yang sama-sama bilang mereka cinta Indonesia bisa saling berantem tentang konsep mereka tentang Indonesia. Banget, karena beda, ya kan? Jadi itu menunjukkan bahwa identitas itu bukan hal yang simpel. Nah, kalau saya melakukan self talk setiap hari itu adalah pada saat saya meditasi. Jadi dengan bermeditasi, saya bukan hanya mengamati nafas dan badan saya gitu kan. Saya juga mengamati pikiran saya. Oh, pikiran saya hari ini apa? Dan ketika saya berjarak dari pikiran saya berusaha untuk mengendalikan diri supaya jangan sampai saya dikendalikan oleh emosi-emosi saya atau pikiran saya, tetapi saya bisa menjadi tuan dari pikiran saya sendiri. Nah, itu kadang yang susah gitu loh. Untuk sampai ke level kita bisa mengendalikan pikiran dan supaya kita tahu apa yang nyata dan apa yang fiktif dalam dunia kita, itu kita perlu benar-benar menggunakan pikiran yang jernih. Dan itulah yang saya rasa proses untuk mengenali diri dan kenapa kita perlu melakukannya setiap hari bahkan setiap saat. Mas, kalau menurut Mas Agus, kalau ada orang yang merasa kayak, oh misalnya ini contoh ya, misalnya agama atau kewarganegaraan, itu kan kita bawaan, maksudnya kita tidak bisa memilih kita dilahirkan di keluarga mana, bukan pilihan kita untuk seperti itu. Nah, ketika ada orang yang melakukan perjalanan batin, spiritual dan lain sebagainya seperti yang Mas Agus lakukan, and then dia merasa kayaknya gue menemukan jati diri gue yang sebenarnya deh gitu. Sehingga misalnya dia punya percaya akan satu ajaran agama lain atau seperti apa. Mas Agus seperti apa melihat hal itu? Ya, buat saya itu wajar ya, karena ketika kita semakin dalam mengenali diri, kita menganggap apa yang semula kita anggap identitas yang kita pegang erat-erat, kita kemudian akan tahu bahwa ternyata apa yang kita anggap kebenaran itu sebagian adalah mitos, sebagian adalah kebenaran. Jadi orang yang mengenali dirinya secara mendalam, dia itu sudah semakin kuat untuk membedakan mana yang mitos dan mana yang realitas. Wih, dalam sekali ini. Nah, kenapa orang menjadi radikal atau fanatik atau kovinis ya, nasionalisme, garis keras dan sebagainya? Ya karena mereka menganggap apa yang mitos itu sebagai kebenaran. Tetapi ketika orang yang sudah dalam, banyak melihat dunia, banyak membaca, banyak melakukan perjalanan batin, dia nggak akan gampang diadu domba dengan mitos-mitos seperti itu gitu. Jadi saya rasa nggak masalah ya ketika orang kemudian melihat kebenaran dari sisi berbeda. Dan orang yang melakukan 3 perjalanan itu dengan cukup kuat, dia akan bisa melihat kebenaran itu ada di mana-mana. Bukan hanya ada di dalam dirinya sendiri. Orang yang sempit hanya merasa dirinya sendiri yang benar, orang lain semua salah. Tetapi orang yang dalam perjalanannya ya, fisik, sejarah maupun batinnya dalam, dia akan melihat bahwa oh ya, orang lain juga ada kebenarannya. Dan kita harus belajar melihat kebenaran dari sisi orang lain juga. Dan itu saya rasa kalau kita ingin mewujudkan dunia yang lebih damai, kita perlu lebih banyak sikap yang demikian dalam dunia kita. Legowo, menerima perbedaan. Karena ya Mas ya. Sejatinya tidak ada kebenaran yang benar-benar absolut ya Mas ya. Betul. Jadi begitulah. Harus bijak begitu. Itu kata burung-burung juga gitu. Ya. Kalau ngerti bahasa burung, nah itu katanya gitu. But anyway, terima kasih banyak Mas Agus, karena kita nggak punya waktu banyak, tapi kita pengen bicara lebih banyak sih jujur. Tapi buat The Tickers mungkin atau teman-teman di Trans ya yang mau bicara atau ngobrol atau sharing lebih banyak sama Mas Agus begitu. Malam ini ada acara ya Mas ya, bareng sama Detikom, klub bukunya Detikom akan berbagi, ada sharing termasuk soal buku kita dan mereka yang baru saja dirilis sama Mas Agus gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Agus. Terima kasih banyak dan terima kasih untuk undangannya menikmati sunset yang luar biasa di belakang kita ini. It's definitely one of the most beautiful sunset that we ever had di program ini Mas Agus. Yes. Terima kasih juga buat The Tickers yang juga masih setia menonton Detik Sore. Besok akan hadir lagi tentunya di jam yang sama, 3:30 sampai jam 6 sore barengan sama kita di sini berdua.
dan yang lainnya. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Agus. Good luck untuk next eventnya ya. Kita pamit dulu. Oh iya Mas, kita punya tagline nih. Tagline kita nggak cuma hore-hore. Jadi yes, nanti kalau misal pada saat kita closing, kalau kita bilang ketemu lagi besok di Detik Sore, Mas Agus minta tolong untuk nggak cuma hore-hore. Tapi pakai gerakan ya Mas Agus ya? Nggak cuma hore-hore ya. Bebas gerakannya. Bebas gerakannya. Oke Detikers, kita pamit kalau gitu, sampai ketemu lagi besok. Anita Mai pamit. Eduardo Simorangkir dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Bye-bye. Bye guys.